Pria ini adalah Kaisar Xin, Kaisar Dinasti Shang, penguasa dunia. Sebagai Kaisar Dinasti dan penguasa dunia, dia memiliki semua seni bela diri di ujung jarinya. Dia tak terkalahkan di dunia itu. Saat dia mulai bosan dengan dunia itu, sebuah portal aneh tiba-tiba muncul di depannya. Dia mencoba masuk ke dalamnya, kemudian dia menyadari bahwa dirinya adalah karakter dalam novel berjudul The Tyrant Emperor. Penulis novel tersebut berniat untuk menciptakan seorang karakter yatim piatu, dan kemudian melahapnya dengan kekuatan super yang disebut Fantasy Devouring. Sayangnya, dia terlalu lemah dan malah dilahap balik oleh karakter tersebut, dan kehilangan kekuatan Fantasy Devouring miliknya, di dunia yang disebut Negara Zong, tempat dia melakukan perjalanan ke masa lalu. Terdapat berbagai macam kekuatan super, krisis, tapi ada juga berbagai macam peluang, dan Sang Tyrant, dengan kekuatan Fantasy Devouring, sekali lagi akan menguasai dunia. Bagaimana perjalanannya untuk menguasai dunia? Kita lanjut ke videonya. Cerita diawali di sebuah ibu kota di dinasti Shang, di dalamnya terdapat kolam anggur dan daging, dan terlihat, seorang pria yang sedang bermain di kolam dengan gadis-gadis yang melayaninya. Yang mulia, ketiga saudari sudah pergi, sekarang giliran kami, ucap salah satu gadis di sana. Hihi, penampilan mereka tidak lebih buruk dari Sister Su, ucap gadis yang lain. Yang mulia, makan anggur ini, ucap salah satu gadis sambil menyodorkan anggur dari mulutnya. Ah, betapa tidak tahu malunya kamu menyuapi anggur kepada yang mulia dengan mulutmu. Aku juga menginginkannya, ucap gadis yang lain. Di sela-sela kesenangan mereka, seorang pelayan memberikan kabar. Yang mulia, Jiang Shang, si pencari pedang, telah kembali dan sedang menunggu Anda di luar ruangan, ucapnya. Lalu Kaisar Xin menyuruhnya masuk, dan tak lama setelahnya orang yang menunggu di luar membuka pintu di sana. Yang mulia, pedang ini adalah pedang milik Kaisar Huang, pedang Suanyuan. Legenda mengatakan bahwa pedang ini ditempa oleh para dewa dengan menyatukan kekuatan matahari, bulan dan bintang, dilapisi juga dengan energi gunung, sungai, rumput dan pepohonan, sehingga dapat menyatukan dunia, ucap pria tua itu. Dia adalah Jiang Shang, mantan Grandmaster Negara Barat, dan sekarang menjadi utusan pencari pedang dinasti Shang. Lalu Kaisar Xin menghampirinya, dan hendak mengambil pedang itu, dan terlihat, ekspresi Jiang Shang sangat tidak senang. Bagus sekali. Lalu Kaisar Xin menyentuh pedang itu, meskipun 4 lautan dan 8 daratan adalah milikku. Lalu pedang Suanyuan ini, sebelum menyelesaikan ucapannya, pedang itu bergerak dan memancarkan aura, dan ternyata, pedang itu dikendalikan oleh Jiang Shang dan hendak menyerang Kaisar Xin. Mati kau Tyrant Emperor, ucap Jiang Shang berteriak dan mengeluarkan tekniknya, tapi Kaisar Xin tidak menghindarinya dan menerima serangan Jiang Shang. Lalu Jiang Shang terkejut, ternyata, pedangnya tidak bisa melukai Kaisar Xin sedikitpun. Apakah ini seni pedang kekaisaran yang Anda rahasiakan, Grandmaster Jiang? Dalam sekejap, Anda menyerang tanpa peringatan, dan ketika Anda bergerak, aku sama sekali tidak menyadarinya. Ini sungguh menakjubkan. Namun, kekuatannya sangat lemah, bahkan tidak bisa menembus kulitku. Apakah itu artinya Grandmaster belum cukup berlatih, ucap Kaisar Xin meremehkan. Tubuh abadi dan kebal, padahal sudah jelas kau mengabaikan pemerintahan lalu hanya memanjakan dirimu dengan harem setelah memusnahkan negara barat. Bagaimana mungkin kau dapat berlatih teknik Kaisar Suanyuan sampai ke tingkat ini, ucap Jiang Shang yang sangat terkejut. Hanya berlatih sesederhana makan dan minum, bagaimana mungkin Grandmaster tidak mengetahuinya, ucap Kaisar Xin. Lalu dia memusatkan energi ke tangannya dan mengambil pedang yang menusuk kepalanya, lalu dia langsung menebas Jiang Shang. Padahal aku berharap padamu, sebagai kultivator nomor 1 di negara barat untuk memberikan sebuah kejutan kepadaku. Namun, sepertinya tidak lebih dari seorang kultivator biasa saja. Meskipun pedang Suanyuan ini terbuat dari bahan khusus dan bisa dibilang tajam, namun pedang ini tidak memiliki kekuatan ilahi sedikitpun. Sepertinya tidak ada dewa di dunia ini. Mitos tetaplah mitos, ucapnya sambil mengusap pedang itu dan melihat wajahnya dari bilah pedang, sedangkan Jiang Shang batuk darah karena diserang Kaisar Xin. Lalu Jiang Shang memusatkan energinya ke tangannya. Aku Jiang Shang, mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam negara barat dalam hidup ini. Jika sudah sejauh ini, wajah seperti apa yang aku miliki? Meskipun aku mati hari ini, kamu, seorang tiran,
tidak akan pernah berakhir dengan baik, ucapnya, lalu dia bunuh diri di tempat. Lalu Kaisar Xin melempar pedang Xuanyuan itu ke arah Jiang Sang. Sungguh disayangkan, ucapnya sambil menatap mayat Jiang Sang, dan pedang itu menancap di samping Jiang Sang. Menurut berita, Jiang Sang yang sedang mencari pedang tiba-tiba meninggal karena penyakit lama miliknya. Karena dia adalah mantan Grandmaster negara barat, dia akan dimakamkan dengan kehormatan Grandmaster. Walau pedang Xuanyuan ini pedang yang bagus, tapi tidak bisa digunakan, jadi mari kita kubur bersama si pencari pedang, ucap Kaisar Xin. Kaisar sungguh perkasa, ucap salah satu gadis di sana, gadis di sebelahnya menambahkan. Tidak hanya perkasa, tetapi juga baik hati, karena kejadian itu, Kaisar Xin tidak melanjutkan mandinya dan dia bersantai ditemani gadis-gadis yang melayaninya. Di masa depan nanti, apakah masih ada cara? Burung takdir misterius turun di dinasti Shang dan melahirkan seorang anak. Ayahku pernah berkata bahwa anak tersebut lahir dari seekor burung misterius, membawa sebuah keberuntungan bagi dinasti Shang. Karena bakat seni bela diri anak yatim piatu tersebut terlalu tinggi. Seni bela diri apapun di tangannya dapat dikuasai segera setelah dia mempelajarinya, dan dapat menguasai teknik tersebut sepenuhnya hanya beberapa saat setelahnya. Setelah naik tahta, anak tersebut melatih seni bela diri kuno, rahasia Kaisar Xuanyuan, ke tingkat tertinggi ke-13, yang belum pernah dikuasai oleh siapapun sebelumnya, dan dia menjadi seseorang yang tidak terkalahkan sejak saat itu. Dalam dilema karena kesepian, dia mengatasinya dengan mencari barang-barang dalam mitos dan legenda. Sayangnya, harapan yang luar biasa ini hancur dengan munculnya pedang Xuanyuan, yang tidak memiliki kekuatan ilahi. Mitos hanyalah mitos, aku bukanlah burung misterius, dan tidak ada dewa di dunia ini. Tanpa adanya dewa, tidak akan ada keberadaan yang dapat mengancam dia. Menaklukkan semua daratan dan mengalahkan semua musuh. Setelah aku berhasil melakukan semuanya, rasa kesepian ini muncul kembali, gumam Kaisar Xin yang mulai bosan, tapi tiba-tiba, ada portal cahaya aneh yang muncul di depannya, lalu Kaisar Xin berdiri karena terkejut. Apa ini? Kemunculan abnormal seperti ini, mungkinkah itu gerbang menuju surga dalam mitos dan legenda? Sepertinya bentuknya tidak stabil, dan akan runtuh kapan saja. Menurut legenda, gerbang langit itu hanya muncul sebentar, dan akan cepat menghilang. Ratu Su, selir Hugui dan Nyonya Yugui yang telah kembali dari kunjungannya, katakan kepada mereka bahwa aku harus pergi sendirian untuk urusan penting, dan bahwa urusan internal dan eksternal dinasti Shang untuk sementara diputuskan oleh Ratu dan Master Wenzong, ucapnya sambil menghampiri portal itu. Meski agak berisiko, bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan ini? Aku ingin melihat seperti apa dunia di dalam pintu ini, gumamnya sambil memasuki portal itu, dan terlihat gambar dan kode-kode seperti yang biasa dipakai hacker, dan portal itu membawa Kaisar Xin ke sebuah ruangan. Di balik pintu, sebuah ruangan aneh, gumamnya sambil melihat sebuah laptop yang menyala, dan dia keheranan melihat tulisan di dalam laptop itu. Jika kalian ingin baca, kalian bisa pause video ini. Tyrant Martial Emperor, novel online Kaisar Xin, protagonis laki-laki, dan dia memandangi laptop itu dengan sangat serius. Beberapa saat kemudian, aku sudah selesai membaca novel ini. Novel berjudul Tyrant Emperor Martial Arts, ini benar-benar menggambarkan kehidupanku kata demi kata. Setelah aku melewati gerbang cahaya, aku lalu mendapatkan pengetahuan tentang dunia modern karena kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan konten semacam itu ada di dalamnya. Seperti yang ada di dalam buku, aku tidak hanya melakukan perjalanan ke zaman modern, tetapi juga menerobos tembok keempat dan datang ke dunia nyata dari buku. Apakah aku hanya sebuah karakter dalam novel? Tapi ini aneh, semenjak aku datang ke dunia ini, entah kenapa aku merasa nyaman. Pertama-tama, mari kita atasi masalah ini, gumamnya, lalu dia hendak membuka sebuah pintu. Ketika dibuka, dia mendapati dua orang di dalamnya, yang satu ketakutan dan yang satunya merangkak ke arah Kaisar Xin dengan tubuh yang sedikit demi sedikit menghilang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kaisar Xin, dewa pasti akan membunuhku, aku tidak akan dimaafkan. Padahal aku sudah membuat berbagai macam persiapan untuk ini, kenapa bisa terjadi seperti ini, ucap pria itu, dan Kaisar Xin yang tidak tahu apa-apa. Dia sangat keheranan, pria itu bisa menggunakan kekuatan lain,
yaitu karakter fantasi yang terwujud tidak akan bisa mengetahui kenyataan saat baru saja dimanifestasikan. Karakter itu mungkin akan membuat keributan besar, dan dia bahkan tidak perlu melakukan apapun, jadi polisi yang akan mengurusnya. Dengan kekuatannya, dia bisa membentuk pemerintahan, sekuat negara maju lainnya. Dia tahu bahwa ada kekuatan super lain di dunianya. Di masa lalu, dia mengira itu adalah sebuah rumor yang dibesar-besarkan, tapi kemudian dia menyadarinya. Sejak dia mengetahui bahwa dia juga memiliki kekuatan super, lambat laun dia percaya bahwa cerita urban legend perkotaan itu pasti benar. Namun, kekuatan para manusia super itu hanya terbatas nafas api, menggetarkan tanah, mengubah bentuk tubuh, dan sebagainya, dan hal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan milik pria itu, yaitu Devouring Fantasy. Ini artinya dia adalah favorit para dewa. Namun, meski potensi kekuatan supernya tidak terbatas, terdapat batasan yang cukup besar. Prasyarat untuk mewujudkan karakter fantasi adalah, karakter tersebut harus dipercaya oleh banyak orang, percaya bahwa karakter tersebut bisa menembus tembok keempat dan masuk ke dunia nyata, dan semakin kuat karakter tersebut, semakin banyak orang yang harus mempercayainya. Ada ribuan karakter dalam karya fantasi, tetapi untuk membuat orang percaya bahwa karakter itu telah menjadi kenyataan, itu agak sulit baginya, namun, hal itu tidak berlangsung lama. Segera sebuah solusi muncul di benaknya dan rencana kenyataan terperinci dibuat untuk itu. Menggunakan karakter fiksi milik orang lain akan sulit baginya, jadi dia membuat karakter fiksi sendiri. Dia mulai membuat novel fantasi online berjudul Tyrant Martial Emperor, di mana sang protagonis Kaisar Sin adalah objek perwujudan yang dia sesuaikan untuk dirinya sendiri. Kaisar Sin tidak bisa diperintah oleh siapapun, karena dia terlalu kuat, tentu saja saat ini masih terbatas oleh kemampuanku. Tentu saja, kekuatannya tidak boleh terlalu lemah, jika terlalu lemah, saat aku mewujudkannya dia tidak akan ada artinya. Aku tidak boleh terjebak dalam batas kemampuanku, ucap pria itu bergumam sendiri. Dalam 2 tahun, 10.000 kata telah diperbarui setiap hari olehnya dan semuanya gratis, dia berusaha keras dan akhirnya menyelesaikan buku Tyrant Martial Emperor. Dia menambahkan trik di akhir novel, dan itu benar-benar berhasil membangkitkan diskusi panas di antara para penggemar tentang Kaisar Sin yang mendobrak tembok keempat dan menjadi kenyataan. Tyrant Martial Emperor sangat populer karena novel tersebut benar-benar gratis, dengan memenuhi harapan mereka serta memiliki hampir 10 juta jumlah favorit dan ratusan juta hit. Tyrant Martial Emperor, sudahkah kau membacanya? Ucap pemuda di sana. Aku sudah lama selesai membacanya, tapi endingnya terasa agak aneh, mungkin akan ada yang berikutnya, mungkin kehidupan modern Kaisar Sin, ucap teman dari pemuda itu dan didengar oleh orang yang membuat novel tersebut. Dia tahu bahwa keinginan orang-orang untuk dapat mewujudkan Kaisar Sin jauh dari cukup, jadi langkah selanjutnya yaitu langkah kedua dari rencana miliknya, adalah untuk membangun momentum. Dia membeli sejumlah besar akun lain untuk menciptakan momentum, untuk topik Kaisar Sin mendobrak tembok keempat dan datang ke zaman modern. Dengan popularitas buku dan topik tersebut, akan dapat membuat kehebohan, dan menjadikan topik tersebut jadi paling banyak dicari. Kau tidak mengundang penulis Tyrant Martial Emperor, kali ini, tanya orang berkacamata itu. Tidak, Dewa Agung itu tidak pernah menghadiri pesta atau acara, dia sangat misterius, jawab pria gendut di sebelahnya. Orang seperti dirinya yang tidak peduli dengan ketenaran ataupun uang, bagaimana mungkin dia akan menunjukkan dirinya hanya karena diundang oleh kita, ucap pria yang satunya. Sedangkan di sisi lain, pria penulis novel tersebut sedang fokus melakukan sesuatu. Tidak ada bukti nyata untuk ini, dan itu hanya mengandalkan suasana heboh yang diciptakan oleh novel itu sendiri dan hype para pembaca. Sangat sulit untuk membuat orang mempercayainya. Untungnya, selama popularitasnya cukup tinggi dan memiliki basis pembaca yang cukup besar, akan selalu ada orang yang mempercayainya sedikit demi sedikit, ucapnya dengan penuh keringat karena sedikit kesulitan, lalu dia mengutak-atik sesuatu dan akan membuat keajaiban. Sudah cukup, ucapnya dengan ekspresi yang sangat puas, dan ternyata dia membuat benda kecil seperti kelereng yang bersinar. Benih yang dapat membentuk Kaisar Sin menjadi kenyataan akhirnya lahir. Selanjutnya, aku hanya perlu menunggu sampai aku siap mewujudkan Kaisar Sin di jalan,
Dengan biarkan dia muncul begitu saja di pusat kota, dia akan menimbulkan sensasi di antara kerumunan, dan aku hanya perlu menyerahkan sisanya kepada pemerintah atau negara adidaya lainnya. Lalu duduk santai dan dapatkan keuntungannya, ucapnya. Dia berpikir, seharusnya seperti itu yang terjadi. Tapi kenyataan tidak bisa ditebak, dan kecelakaan masih terjadi. Aku telah mempersiapkan hari ini selama 3 tahun. Tapi, mengapa, belum sempat menyampaikan ucapannya, pria itu menghilang tak tersisa, karena dia ingin melahap Kaisar Xin. Namun, kekuatan Kaisar Xin sangat besar sehingga dia tidak dapat melahapnya dan dilahap balik oleh Kaisar Xin. Dan Kaisar Xin hanya terdiam. Jadi, ingatan aneh yang kuterima barusan berasal dari pria gendut di depanku, Pan Wei. Jadi, itulah mengapa aku bisa datang ke dunia ini, gumam Kaisar Xin. Lalu dia melirik ke arah gadis yang bersama dengan Pan Wei tadi. Beraninya kau berniat melakukan hal itu kepadaku. Betapa bodohnya, ucap Kaisar Xin dengan tatapan mata yang tajam, melihat dirinya dihampiri Kaisar Xin, dia sangat ketakutan. Tidak, bukan aku yang melakukannya, aku tidak tahu apa-apa, ucapnya mengelak, dan Kaisar Xin mendekatinya. Apa kamu benar-benar tidak tahu, ucap Kaisar Xin, dan gadis itu hanya tersenyum canggung dan keringat dingin. Aku tidak tahu apa-apa, dia tiba-tiba menghilang. Aku juga tidak terlalu mengenalnya, dia mempunyai hutang padaku, jadi aku kesini untuk menagih hutangnya. Sekarang dia menghilang, jadi aku juga kehilangan uangku, apa aku boleh pergi, ucap gadis itu, dan Kaisar Xin berbalik, lalu dia duduk. Lalu, apakah kamu tidak penasaran dengan identitasku, ucapnya. Tidak, aku sama sekali tidak penasaran, ucap gadis itu sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah, berhentilah berpura-pura, aku memiliki sebagian ingatan Pan Wei, jadi sebaiknya kau jujur saja, ucap Kaisar Xin sambil melipat kedua tangannya. Dia memiliki ingatan Pan Wei. Bagaimana dia bisa memiliki ingatan Pan Wei? Tunggu, jadi ini adalah sebuah kelainan. Kemampuan Pan Wei yaitu Devouring Fantasy adalah kemampuan yang bisa menyerap kekuatan serta pengetahuan karakter fantasi miliknya, jadi hal ini juga berlaku sebaliknya, gumam gadis itu. Matamu berkaca-kaca, apa yang sedang kau pikirkan, ucap Kaisar Xin memecah lamunan gadis itu. Lalu gadis itu mengangkat kedua tangannya dan berkata dengan tergesa-gesa, Aku pegawai, namaku Sang Xiao Yun, perempuan, usia 18 tahun, hobi. Langsung ke intinya saja, ucap Kaisar Xin yang malas mendengar basa-basi gadis itu, karena namanya Sang Xiao Yun, jadi kita panggil gadis itu Xiao Yun saja. Jadi, poin pentingnya adalah aku bertanggung jawab atas ribuan akun, dan Pan Wei mempekerjakanku untuk mengangkat topik, sang protagonis Tyrant Martial Emperor berhasil mendobrak tembok keempat dan melakukan perjalanan ke zaman modern. Tapi si gendut itu gagal membayar komisi dan hanya membayar deposit dan bukan pembayaran akhir. Lalu aku meretas komputernya dan menemukan alamatnya. Alasanku benar-benar hanya datang ke sini untuk meminta uang, dia bersikeras menunjukkan kekuatan supernya untuk memanggilmu, dan kemudian dia kehabisan energi, jadi, begitulah yang terjadi, ucap Xiao Yun, dan Kaisar Xin mencoba memahami kata-kata Xiao Yun. Yah, sepertinya kau tidak berbohong. Sekarang, beri aku alasan untuk tidak membunuhmu, ucapnya. Xiao Yun yang mendengar itu mencoba berpikir untuk mencari sebuah alasan agar dia tidak dibunuh oleh Kaisar Xin. Itu, bos, oh tidak, Yang Mulia. Aku pikir, jika bukan karena aku, Yang Mulia mungkin benar-benar diserap oleh kutu buku gendut itu. Rencana awal si gendut itu adalah menunggu waktu yang tepat dan berusaha menjadi lebih kuat, lalu setelah dia lebih kuat, dia baru akan merealisasikan Anda, Yang Mulia. Pada saat itu, Yang Mulia akan muncul di kota yang sibuk dengan wajah aneh, dan menurutnya, Anda pasti akan menimbulkan masalah besar, jika dia berhasil melakukannya, dia akan benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, tiba-tiba akulah yang datang ke pintu dan mengejarnya. Untuk meyakinkanku dan membuktikan kepadaku bahwa dia adalah manusia langka dengan kekuatan super, dia mengaktifkan kemampuannya terlebih dahulu. Pada akhirnya, usaha miliknya benar-benar tidak berguna, dia tidak hanya meletakkannya di tempat yang salah, tetapi dia tidak bisa menghentikannya, dan dia langsung terkuras habis oleh kemampuannya, dan akhirnya mati. Pada akhirnya, Yang Mulia berhasil mengalahkannya. Jadi, Yang Mulia,
apakah aku punya kelebihan, ucap Xiao Yun. Tapi Kaisar Xin tidak semudah itu mempercayainya. Oh, namun menurut analisisku berdasarkan ingatan Pan Wei, seharusnya kau tidak mengetahui kemampuannya dengan begitu jelas, ucap Kaisar Xin. Mendengar itu, Xiao Yun sangat panik dan mencoba berpikir. Sial, ini gawat, aku tidak sengaja mengungkapkan kebenaran tentangku, karena aku ingin bertahan hidup. Ah, tunggu dulu, aku lebih baik memberitahu kebenarannya. Dengan cara ini peluang bertahan hidup milikku akan jadi lebih besar, gumam Xiao Yun. Itu, hehe, Pan Wei memiliki kebiasaan menyimpan semua yang dia suka dalam teks, dan bukankah aku meretas komputernya? Jadi, tidak hanya aku berhasil menemukan alamatnya, tetapi juga apa yang disebut rencana pemulihan, dan segala sesuatu tentang kekuatan supernya berhasil aku ketahui. Di permukaan, aku memang datang ke sini untuk menagih hutang, tetapi sebenarnya aku datang untuk mengujinya, untuk melihat apakah kekuatan supernya nyata atau tidak. Jika itu benar, aku ingin bekerja sama dengannya untuk membuat beberapa topik besar. Karena faktanya, aku juga memiliki kekuatan super, dan kekuatan devouring fantasi ini adalah petunjuk yang dibuat oleh surga. Yang mulia, Anda seharusnya sudah memiliki kekuatan super untuk melahap fantasi, bukan, ucap Xiao Yun dengan penuh semangat. Dan Kaisar Xin yang mendengar itu langsung menatapnya dengan tajam. Oh, jadi kau juga punya kekuatan super. Tunjukkan kepadaku. Oke, Yang Mulia, ucap Xiao Yun sambil memperlihatkan kekuatannya, dan seketika itu, tubuhnya dikelilingi cahaya keemasan yang berkobar-kobar, dan ruangan yang tadinya terlihat modern seketika itu terlihat seperti ruangan pada abad pertengahan, dan Kaisar Xin yang melihat itu sangat terkejut. Ini kamar tidur milikku, ucapnya sambil melihat sekeliling. Xiao Yun yang sudah menunjukkan kekuatan supernya terlihat kelelahan karena dia menghabiskan banyak energi untuk membuatnya. Ya, ini adalah kamar tidur Anda. Meskipun mungkin ada kesalahan dalam beberapa detail, menurut deskripsi Pan Wei dan bahan yang dia temukan, tingkat proyeksi ini mendekati aslinya, ucapnya, lalu dia membuat sebuah pedang dari kekuatannya dan melanjutkan kata-katanya. Kekuatan superku adalah proyeksi holografik, yang dapat menciptakan ilusi dari udara tipis yang membuat orang bingung dan dapat direkam oleh kamera. Kekuatan ini tidak terbatas pada manusia maupun benda, ilusi ini dapat dilihat tetapi tidak dapat disentuh. Bukankah sempurna untuk membuat beberapa klip video yang sangat realistis? Di masa depan, jika kita ingin mewujudkan karakter fantasi baru, kita tidak perlu melakukan sesuatu hal yang merepotkan seperti yang dilakukan Pan Wei selama 3 tahun. Bahkan, kita bisa langsung mulai. Aku bisa langsung menentukan beberapa arah, dan beberapa karya terbaru yang memiliki topik yang mirip dengan tingkat popularitas Tyrant Martial Emperor, ucapnya sambil memegang pedang itu, lalu pedang itu menghilang, dan terlihat seekor hewan yang sangat besar di depan Kaisar Xin. Selama kita berdamai, lalu bekerja sama. Tidak hanya Zhao Ge, Anda bisa menjadi penguasa ribuan dunia fantasi dan karakter fantasi mulai sekarang. Yang Mulia, ucap Xiao Yun menyombongkan kekuatan super miliknya. Kaisar Xin yang mendengar itu langsung tersenyum. Itu adalah ilusi yang sangat nyata, dan bahkan bisa menutupi dunia nyata, bahkan aku tidak bisa melihat cacat sedikit pun. Satu-satunya kekurangannya adalah, ilusi ini tidak tahan terhadap benturan gaya, ucap Kaisar Xin sambil mengalirkan energinya ke tangannya dan menyentuh hewan itu. Oh, Yang Mulia. Kekuatan itu, ucap Xiao Yun terkejut, dan terlihat, tangan Kaisar Xin diselimuti api ungu yang berkobar-kobar, lalu Kaisar Xin menghilangkan api itu dan menghampiri Xiao Yun yang jatuh karena terkejut. Aku adalah pendatang baru dan tidak terbiasa dengan esensi kekuatan super, jadi aku tidak ingin membuat kesalahan yang sama seperti Pan Wei. Apakah kau ingin aku menjadi esensi karakter lain? Seperti yang terjadi kepada Pan Wei, ucap Kaisar Xin dengan santai tapi memiliki makna mengancam. Mendengar itu, Xiao Yun sangat panik. Tidak, Yang Mulia. Aku tidak pernah berpikir seperti itu, ucapnya ketakutan. Tapi aku memujimu, karena tidak berbohong kepadaku. Bagaimana dengan ini, karena aku baru pertama kali datang ke sini, dan kebetulan aku sedang kekurangan pelayan untuk melayani kehidupan sehari-hariku, aku bisa saja memberikan posisi ini kepadamu, ucap Kaisar Xin. Apa, aku melayanimu, ucap Xiao Yun dengan ekspresi yang sangat aneh. Itu benar, hanya melayaniku,
Kau tidak lebih cantik dari seluruh selirku, jadi kau tidak perlu menemaniku tidur, ucap Kaisar Xin meremehkan kecantikan Xiao Yun, dan Xiao Yun hanya terdiam mendengar ucapan Kaisar Xin. Tapi dalam hatinya, aku benar-benar beruntung. Namun, sepertinya Kaisar Xin tidak berniat membunuhku, dan membuatku tetap di sisinya. Yah, ini bukan hal yang buruk, yang pertama adalah hidupku diselamatkan, dan yang kedua adalah menurut kepribadian Kaisar Xin, orang ini baik kepada pengikutnya sendiri dan tidak akan menyakiti seseorang seenaknya. Tapi sepertinya dia melupakan sesuatu. Desain karakter Kaisar Xin. Tunggu, kenapa aku merasa seperti melupakan sesuatu yang penting, gumamnya, dan benar saja, Kaisar Xin mengaliri jarinya dengan energinya, lalu mengarahkannya kepada Xiao Yun. Dan dia menyadarinya. Ini, mungkinkah Anda baru saja menggunakan benda itu padaku? Tanya Xiao Yun. Itu benar, itu adalah pengikat jiwa. Aku tidak bisa membiarkan pelayanku mengacau, jawab Kaisar Xin, dan Xiao Yun tertunduk lemas. Sudah berakhir, setelah dia menanamkan jimat ini, jika aku tidak patuh, aku akan menderita rasa sakit, jadi hidup dan matiku saat ini ada di tangan Kaisar Xin. Jadi secara teori, aku tidak bisa menolak perintahnya, gumamnya, lalu Kaisar Xin berbalik dan hendak pergi. Pertama-tama, ambilkan aku satu set pakaian yang pas, lalu siapkan makanan dan anggur, ucapnya. Aku pikir aku bisa menjadi mitranya, tapi aku malah diturunkan jadi pelayannya, gumam Xiao Yun sedih meratapi nasibnya. Bumi, rumah bagi miliaran manusia, tempat lahirnya peradaban. Di antara peradaban besar tersebut, peradaban Zhongzhou memiliki sejarah terpanjang. Mengikuti serangkaian cerita dan legenda terkenal di masa lalu, seperti perebutan tahta Yan Huang, Wuzhou, dan lain-lain. Dinasti yang didominasi oleh orang-orang tengah telah berubah dari hari ke hari, dan tahun-tahun telah berlalu. Sampai akhir dinasti feodal terakhir, yaitu dinasti Yixun, yang tersapu oleh industri modern dan secara bertahap menurun, dan orang-orang Zhongzhou menuju zaman modern yang baru. Kekaisaran Zhongzhou menjadi negara yang modern dengan monarki konstitusional yang berdiri di dunia, dataran tengah menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Ini adalah sejarah dunia ini, informasi yang aku dapatkan setelah melewati pintu cahaya itu. Seorang anak yang kesepian, yang bangkit menjadi tak terkalahkan, hanya ada dalam cerita. Menurut ingatan Pan Wei, kota tempat dia berada disebut kota Deepwater, tempat para kekuatan hitam berkumpul, salah satu kota paling kacau di Kekaisaran Zhongzhou, dan dia baru pindah ke sini setahun yang lalu. Dia ingin menggunakan kekacauan kota Deepwater untuk memecahkan masalah keprivasinya. Bagaimanapun, jika dia ingin melakukan fantasi devouring, jarak kekuatan mereka tidak boleh terlalu jauh, atau karakter fiksi itu tidak boleh terlalu lemah. Jika tidak, walaupun karakter tersebut berhasil direalisasikan dan mati, dia tidak akan mendapatkan kekuatan, gumam Kaisar Xin. Pan Wei ini masih punya otak, tapi sayangnya, Sang Xiao Yun tidak sengaja menabraknya dan merusak rencananya. Sang Xiao Yun seperti berkah bagiku, ucapnya sambil mencari informasi di internet. Sepertinya, informasi tentang kekuatan super itu tidak ada dalam pengetahuan masyarakat awam, namun setelah aku mencari tahu di internet, ada banyak forum khusus yang membahas tentang kekuatan super. Namun, informasi dari berbagai pihak itu bercampur satu sama lain, jadi aku tidak tahu mana yang benar atau salah. Bahkan bagi Sang Xiao Yun, seorang manusia super sekalipun, tidak mengetahui informasi soal manusia super lain. Lalu kita diperlihatkan flashback. Pan Wei membangkitkan kekuatan supernya setelah mengalami musibah badai salju. Bagaimana denganmu? Tanya Kaisar Xin sambil bersantai di sebuah kursi dan masih hanya menggunakan handuk dari dunianya. Aku pergi ke sumber air panas pada musim dingin lalu, karena sangat nyaman. Aku tidak sengaja tertidur saat berendam di dalamnya, dan kemudian aku pingsan. Ketika aku ditemukan, ternyata aku sudah berendam sampai malam dan hampir mati. Lalu, setelah aku bangun di rumah sakit, aku menyadari bahwa aku memiliki kekuatan super, jawab Xiao Yun. Jadi, apa syarat untuk bisa mendapatkan kekuatan super, mati dan hidup kembali, ucap Kaisar Xin. Aku juga penasaran. Aku sangat tertarik dengan hal-hal seperti kekuatan super sejak aku masih kecil. Jadi semenjak aku membangkitkan kekuatan super, aku sangat senang dan bahagia, jadi aku mencari banyak informasi terkait kekuatanku di internet,
dan bahkan menyelinap ke dark web untuk menemukan petunjuk. Informasi yang tersedia di internet semuanya tercampur antara yang benar dan yang salah, ucap Xiao Yun. Apakah kau sudah pernah bertemu dengan para pengguna kekuatan super lain? Selain Pan Wei, aku belum pernah berhubungan dengan orang yang memiliki kekuatan super lain. Apakah kau akrab dengan tempat ini? Aku baru saja terbang dari Shanghai untuk mencari Pan Wei kemarin, jadi aku tidak terbiasa dengan tempat ini, tapi aku mendengar bahwa di sini sangat kacau. Kembali ke masa sekarang, berapa tingkat kekuatanku saat ini? Jika didasari oleh berita kemarin, aku bisa membunuh setidaknya 1 orang. Tapi jika aku menerima semua informasi di internet, kekuatan kecil seperti ini tidak ada artinya, gumam Kaisar Xin sambil mengingat perkataan orang-orang di internet. Sebagian besar orang di internet suka menyombongkan diri, dan informasinya beragam, jadi sulit untuk mempercayainya. Sepertinya aku harus pergi keluar untuk memverifikasi kekuatan orang-orang di dunia ini, ucap Kaisar Xin sambil melihat pemandangan kota di malam hari dari kaca gedung yang ditinggalinya. Yang mulia, aku sudah membeli pakaian untuk Anda. Kita juga akan makan terlebih dahulu karena aku sudah memesan tempat di restoran termewah. Kita juga tidak perlu berjalan kaki, ada mobil mewah untuk menjemput Anda, ucap Xiao Yun. Tidak masalah, tapi sebelum itu, aku ingin berjalan-jalan lebih dulu di kota, ucap Kaisar Xin. Tapi ini sangat mahal. Baiklah, Anda seorang raja, keputusan terakhir di tanganmu, ucap Xiao Yun. Tak lama setelahnya, mereka berdua menaiki mobil dan sampai di tempat tujuan. Yang mulia, bos, kita sudah sampai, ucap Xiao Yun sambil membukakan pintu mobil untuk Kaisar Xin. Sial, aku hampir saja salah sebut. Untungnya, ini di depan umum, dia mengizinkan aku memanggilnya bos, kalau tidak aku pasti harus memanggilnya dengan nama, yang mulia, dan itu sangat memalukan, gumamnya. Setelah dia berjalan-jalan, dia menghampiri tempat tujuannya, dan para gadis-gadis di sana terpesona oleh ketampanan Kaisar Xin. Tampan sekali, apakah dia seorang model? Itu benar, dia sangatlah tampan, ucap mereka. Apakah Kaisar jahat ini tidak tahu betapa tampan mukanya? Dia malah bersikeras untuk jalan-jalan, dan sekarang malah jadi ramai sekali. Dan dia juga belanja selama 4 jam, melebihi diriku yang seorang wanita, gumam Xiao Yun dengan ekspresi tidak senang, lalu Kaisar Xin memecah lamunan Xiao Yun dengan berkata, "Mari kita pergi, cepat pimpin jalan." Baiklah, ayo, ucap Xiao Yun, dan terlihat, orang-orang di sana sangat heboh. Asisten kecil berwajah standar itu sungguh buruk, dia bahkan perlu diberitahu untuk melakukan sesuatu. Kenapa gadis kecil itu bisa menjadi asistennya? Dengan dada datar dan juga pantat seperti papan, jika aku yang melamar pekerjaan bukankah aku bisa langsung diterima, ucap mereka sampai menusuk ke dalam hati kecil Xiao Yun. Lalu, tiba-tiba mereka berteriak, ada tikus di tubuhku, ada tikus. Ada ular, ucap mereka berdua ketakutan dan panik. Dari mana tikus dan ular itu berasal? Apakah mereka bersembunyi dan langsung menyergap mereka? Berhati-hatilah, cepat mundur, ucap 3 orang di sana. Ternyata, itu adalah perbuatan Xiao Yun. Hehe, aku sengaja membiarkan provokasi mereka, tapi aku tetap membalas dengan hal yang lebih buruk. Dengan proyeksi hologram milikku, gumamnya sambil melirik mereka dengan ekspresi jahat, dan mereka sudah sampai di restoran yang disewanya dan Kaisar Xin langsung membukanya, dan mereka disambut oleh seorang manajer. Tuan Di, Nona Sang, selamat datang di Hotel Haiti, saya Wang Meitian, manajer di sini, ucapnya. Tuan Di itu artinya Tuan Kaisar. Dan para tamu di sana sangat heboh melihat kedatangan Kaisar Xin. Lihat dia sangat tampan. Apakah dia seorang model? Wajahnya sangat tampan. Apakah mereka sedang syuting drama? Bawa saja kami ke kamar pribadi, ucap Xiao Yun. Ulasan online di internet mengatakan bahwa manajer tempat ini sangat cantik. Yah, ini terlihat lebih cantik daripada yang ada di foto. Aku tidak salah memilih tempat ini, gumamnya. Nona Sang, Anda memesan kamar kelas A, silahkan datang ke sini, ucap manajer Wang. Sesampainya di kamar, manajer Wang mencoba menggoda Kaisar Xin dengan menyodorkan secangkir anggur, tapi karena Kaisar Xin imannya kuat, dia tidak tergoda sedikit pun. Manajer Wang, ucap Xiao Yun membuka pintu. Nyonya Sang sudah selesai menggunakan kamar mandi.
Aku datang ke sini hanya untuk bersulang dengan Tuan Di, atas nama hotel, ucap manajer Wang. Ah, jadi begitu, ucap Xiao Yun. Kalian berdua silahkan nikmati makanannya, aku tidak akan mengganggu, ucap manajer Wang sambil menutup botol anggurnya. Apakah Yang Mulia tidak ingin berbicara dengannya? Manajer Wang ini pasti memiliki pemikiran seperti itu kepada Yang Mulia, percayalah padaku, ini adalah intuisi seorang wanita, ucap Xiao Yun berbisik. Dia sudah memberikanku nomor teleponnya, ucap Kaisar Xin. Secepat itu. Itu, Yang Mulia, aku hanya ingin tahu. Apakah dia memenuhi syarat untuk melayani Yang Mulia sebagai pelayan di ranjang? Tanya Xiao Yun. Dia hanya wanita penuh nafsu, aku bisa melihatnya. Untuk menjadi seorang wanita milik Kaisar, selain tidak memiliki terlalu banyak riasan, harus memiliki wangi surgawi dan dibungkus dengan cahaya kemewahan. Juga harus memiliki keberanian melawan musuh yang dingin, serta postur kepahlawanan yang gagah dan berani, ucap Kaisar Xin. Yang Mulia sangat menuntut. Yang Mulia, permainan kata-kata barusan itu berasal dari dinasti Shang, bukan, ucap Xiao Yun. Kau seharusnya bertanya pada Pan Wei, aku hanyalah protagonis dari novelnya, ucap Kaisar Xin. Ah, baik, ucap Xiao Yun kebingungan karena dia tahu bahwa Pan Wei sudah mati. 5 menit kemudian, itu, Yang Mulia, sejak Anda datang ke dunia ini, apakah Anda punya tujuan? Tanya Xiao Yun. Aku masih mempertimbangkannya, jawab Kaisar Xin. Ada sebuah pepatah, yang mana aku tidak tahu harus memberitahu Yang Mulia atau tidak, ucap Xiao Yun. Beritahu aku, ucap Kaisar Xin. Air di dunia ini sangatlah dalam, negara kita sangatlah kuat, tidak peduli seberapa tinggi kemampuan bela diri, dia masih takut akan pisau yang tajam. Bisa diartikan seperti halnya bom nuklir, tapi aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Aku masih penasaran apakah Anda ingin memulihkan The Great Shang. Jika begitu, aku punya saran untuk Yang Mulia, mari kita mulai perusahaan bersama, dengan mengandalkan kemampuan Anda untuk mengatur negara, dan mengubah bisnis tersebut menjadi besar, bahkan dapat diakui menjadi sebuah negara, ucap Xiao Yun, dan Kaisar Xin hanya terdiam. Aku tidak bermaksud bahwa Anda tidak kuat barusan. Aku hanya khawatir Anda akan menderita karena berperang melawan senjata nuklir dengan tubuh fisik Anda, ucap Xiao Yun. Akhirnya datang, ucap Kaisar Xin. Ah, apa yang datang? Kita tidak memesan makanan lain, ucap Xiao Yun sambil menoleh, dan ternyata, yang datang adalah peluru yang menembus kaca gedung dan mengarah ke kepala Kaisar Xin. Walaupun Kaisar Xin tahu bahwa peluru itu mau mengenai kepalanya, dia hanya terdiam seakan itu bukan ancaman baginya, sedangkan Xiao Yun sangat terkejut melihat peluru itu menembus kaca di sana dan mencoba melindungi wajahnya agar tidak terkena pecahan kaca, dan benar saja, Kaisar Xin dapat dengan mudah menangkap peluru itu sebelum mengenai kepalanya, walaupun sudah ditangkap, peluru itu masih saja berputar-putar yang menandakan bahwa peluru itu tadinya melesat dengan sangat cepat. Tak lama setelahnya, peluru itu berhenti berputar dan menciptakan asap yang kalau diperhatikan, Kaisar Xin seperti sedang memegang pipa rokok dengan rokok yang siap untuk diisap, dan terlihat yang menembak tadi adalah seorang sniper yang sedang memantau di atap gedung sebelah, dan dia terkejut karena pelurunya dapat ditangkap dengan mudah. Itu, monster yang luar biasa, ucapnya, tak mau ambil pusing. Kaisar Xin melempar kembali peluru itu ke pemiliknya dengan sangat akurat sampai melubangi teropongnya dan mengenai mata sniper itu. Dan Kaisar Xin menatapnya. Waktu yang dia pilih sangat baik, dia menargetkan mangsa dengan menunggunya dalam posisi rileks. Lalu dia berdiri dan melanjutkan ucapannya. Sayang sekali, apa yang barusan terjadi, ada yang menyerang, ucap Xiao Yun. Seseorang mencoba membunuhku, tapi dia gagal, ucap Kaisar Xin. Lalu dia menyentuh pinggang Xiao Yun dan menggendongnya. Ayo kita pergi, ucap Kaisar Xin sambil membawa Xiao Yun terbang lewat kaca yang hancur itu, dan Xiao Yun sangat takjub melihatnya. Lalu Kaisar Xin menghampiri sniper itu yang mati terkapar karena terkena peluru yang dilempar Kaisar Xin, lalu mereka mendarat dengan mulus. Snipernya sudah mati, ucap Xiao Yun, dan Xiao Yun mendekati sniper itu. Peluru sniper. Apakah Yang Mulia barusan menangkap peluru dengan tangan kosong, lalu melempar balik sampai mengenai kepalanya, ucap Xiao Yun sambil gemetaran. Sebenarnya, aku hanya ingin mengintimidasi,
Tapi tak kusangka dia terlalu lemah, ucap Kaisar Sin sambil mengambil senjata sniper yang tergeletak, sedangkan Xiao Yun berkata dengan tubuh yang masih gemetaran. Apa? Astaga, ini benar-benar menarik, ini menarik. Dan Kaisar Sin menoleh ke arahnya dan kebingungan melihat Xiao Yun seperti itu. Ini terlalu menarik, ucap Xiao Yun yang sangat senang. Lalu dia gemetaran lagi dan melanjutkan ucapannya. Ini adalah waktu yang sangat tepat mengunjungi kota Shinsui, aku belum pernah mengalami hari yang begitu indah dan menyenangkan seperti ini. Aku melihat kekuatan negara berkembang, menghabiskan hari dengan kemewahan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya, dan juga aku belum bayar makanan yang tadi aku makan. Dan terlihat di kamar yang tadi ditempati Kaisar Sin terlihat manajer Wang dan petugas keamanan yang mengeceknya, dan manajer Wang sangat terkejut. Sedangkan di sisi lain, Xiao Yun masih sangat senang. Ini sungguh bagus. Aku menghemat 20.000 yuan. Melihat itu, Kaisar Sin memujinya. Sepertinya kamu tidak terlalu takut dengan darah ataupun pembunuhan. Itu bagus, sebagai pelayanku, kamu harus memiliki sedikit keberanian. Yah, aku sering melihat video dari Dark Web, di sana banyak video penyiksaan, tapi baru kali ini aku melihat kepala orang meledak secara langsung. Tapi, aku tidak dapat menemukan tanda pengenal sama sekali, orang ini tampaknya sangat profesional. Tapi, yang paling penting, kenapa dia mengincar Yang Mulia, ucap Xiao Yun bertanya-tanya. Dan sepertinya Kaisar Sin mengetahuinya dari ingatan Pan Wei. Ini direncanakan oleh Pan Wei. Pan Wei meminjam sejumlah uang belum lama ini, dan menggunakannya untuk menargetkanku. Dia tidak meminta para pembunuh ini untuk menyerangku secara langsung, tapi jika aku memutuskan untuk lari setelah dipanggil, para pembunuh ini tidak akan memberikan aku kedamaian, dan mereka akan memperburuk keadaan. Dengan kata lain, mungkin ada pembunuhan di masa depan, ucap Kaisar Sin. Kalau begitu, kenapa kita tidak mewarnai rambut kita dan mengubah penampilan kita? Meskipun Yang Mulia sangat terampil dalam seni bela diri, jika para pembunuh terus keluar satu demi satu, itu akan sangat menyusahkan, ucap Xiao Yun. Itu tidak perlu. Izinkan aku bertanya kepadamu, sebagai pemimpin dari negara dataran tengah ini, apakah dia akan takut pada pembunuhan seperti ini, ucap Kaisar Sin. Tidak. Mereka memiliki posisi dan otoritas yang tinggi serta pasukan keamanan yang secara alami kuat, jadi para pembunuh tidak berani membuat daftarnya, ucap Xiao Yun. Jika mereka tidak takut, kenapa aku harus takut? Selama aku menunjukkan kekuatan yang cukup, tidak akan ada organisasi pembunuh yang berani memprovokasiku. Pada awalnya aku ingin membiarkan dia hidup, tapi semenjak dia mengarahkan senjata itu kepadaku, maka sebaiknya aku menunjukkan para monyet dan ayam itu kebodohan atas tindakan mereka, ucap Kaisar Sin sambil mengeluarkan aura membunuhnya. Dan Xiao Yun merasa risih. Yang Mulia benar. Yang Mulia, Anda memintaku untuk membawa Anda berkeliling dengan sengaja sebelumnya, apakah itu untuk memancing si pembunuh keluar, bukan, ucapnya. Lalu Kaisar Sin memandangi kota di sana dan berkata, tebakanmu benar, tapi aku tidak akan memberikan hadiah. Ini sudah larut malam, rumah Pan Wei terlalu kotor dan berantakan, ayo cari tempat tinggal yang lebih baik. Selang beberapa saat, mereka mengunjungi sebuah hotel bintang 5 untuk menginap. Nona Sang, ini kartu identitas Anda. Tolong bawa baik-baik. Semoga malam Anda dan pria ini menyenangkan, ucap kasir itu sambil menyodorkan sebuah kartu identitas. Kenapa itu terdengar seperti salah paham? Gumam Xiao Yun sambil mengambil kartu identitasnya. Selang beberapa saat, terlihat Xiao Yun sedang menelpon seseorang di kamarnya. Nah, temponya sudah naik, dan langkah selanjutnya adalah menggunakan robot. Algoritmanya berubah lagi. Tidak apa-apa, tunggu beberapa menit aku akan memperbarui perangkat lunak. Apa? Kencan? Tidak, aku ke kota Shinsui untuk menagih hutang. Yah. Sulit untuk mengatakan situasi secara spesifik, bagaimanapun, aku tidak akan kembali dalam waktu singkat, ucapnya, dan Kaisar Sin memanggilnya. Sang Xiao Yun, kemarilah, ucap Kaisar Sin. Lalu Xiao Yun menoleh. Itu saja, aku tutup teleponnya, mari kita bicara nanti, ucap Xiao Yun kepada temannya. Beberapa saat kemudian, Kaisar Sin ditemani Xiao Yun mandi. Yang Mulia, apakah Anda merasa nyaman, ucap Xiao Yun. Kikuk, lupakan saja, jangan menekannya, ucap Kaisar Sin.
Lalu Xiao Yun menghentikan pijatannya. Yang mulia, bagaimana kalau aku mencarikan Anda terapis pijat profesional, ucapnya. Tidak perlu. Para wanita mesum yang menginginkan tubuhku itu tidak layak. Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini, keseluruhan standar pelayanan dan kebutuhan hidup akan didasarkan atas hari ini, jadi cepatlah terbiasa, ucap Kaisar Xin. Dengan ekspresi yang malas, Xiao Yun berkata, ngomong-ngomong, Yang Mulia, bukannya si kecil ini tidak mau melakukan perintah Anda, tetapi perbendaharaan negara tidak cukup untuk mendukung pengeluaran hari ini untuk waktu yang lama. Aku hanya memiliki sisa yang cukup untuk bulan ini, tapi untuk bulan berikutnya. Kalau begitu aku akan memberikan beberapa hadiah untukmu, lepaskan handukmu, ucap Kaisar Xin sambil menatapnya. Melepas handuk, ucap Xiao Yun keringatan dengan wajah yang mulai memerah. Yang Mulia, bukankah ini masih terlalu cepat? Aku masih belum siap, ucapnya dengan pipi yang memerah dan terbata-bata. Sudah berakhir, aku pasti akan dipaksa untuk tunduk kepada Kaisar Xin, gumamnya. Apa yang kamu bicarakan? Aku akan membantumu latihan, kamu bisa lebih mudah gagal jika menggunakan handuk mandi, ucap Kaisar Xin. Jadi, berlatih, ucap Xiao Yun yang terkejut karena salah memahami kata-kata Kaisar Xin. Lalu Kaisar Xin berdiri dan menatapnya. Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak akan melakukan sesuatu kepadamu, aku bahkan tidak tertarik dengan tubuh kecilmu itu, jadi jangan memikirkannya, ucapnya, dan Xiao Yun hanya tersenyum canggung mendengarnya. Lalu Xiao Yun melepas handuknya, tapi tidak dengan branya dan celana dalamnya. Maaf Yang Mulia, aku masih seorang gadis, mudah malu, ucapnya. Jangan bicara omong kosong, lepaskan handuk itu, dan segera duduk bersila, ucap Kaisar Xin sambil keluar dari kolam pemandian itu. Oke, ucap Xiao Yun sambil meletakkan handuknya, dan Kaisar Xin mendekatinya dan mengalirkan energi ki sejati miliknya kepadanya agar dia bisa jadi semakin kuat. Ini sangat nyaman, tubuhku hangat, dan kelelahanku benar-benar hilang. Apakah Yang Mulia menanamkan ki sejati ke dalam diriku, ucap Xiao Yun yang merasakan kenyamanan. Itu benar, ki sejati sangat efektif dalam tubuh. Sebagai pelayanku, kamu harus memiliki kekuatan untuk melawan seekor ayam. Aku akan menerobos penyumbatan di meridianmu terlebih dahulu, lalu mengajarimu seni bela diri yang mudah dipelajari, sehingga kamu bisa berlatih keras, ucap Kaisar Xin. Mendengar itu, Xiao Yun senang dan berterima kasih. Terima kasih, Yang Mulia, atas pertimbangan Anda, ucapnya. Hehe, tidak ada salahnya mengikuti Kaisar Xin, akhirnya tiba manfaatnya. Ini sangat sesuai setelah melayaninya sepanjang hari, gumamnya. Jangan bergerak, rasakan energi yang mengalir ke seluruh tubuhmu, ucap Kaisar Xin. Hehe, aku tidak bergerak, ucap Xiao Yun tersenyum, dan Kaisar Xin terus menanamkan ki sejati miliknya kepada Xiao Yun. 1/4 jam kemudian, Ki memasuki alam kehampaan, tempat spiritual membersihkan dirinya sendiri, mengelola yin dan yang, dan hidup tanpa akhir, ucap Kaisar Xin, dan Xiao Yun hanya terdiam. Ikuti apa yang aku katakan, seorang pemula akan lebih mudah mempelajari mantra dengan mengucapkan daripada hanya merenungkannya, ucap Kaisar Xin, tapi bukannya mengikuti, wajah Xiao Yun malah berubah menjadi merah. Dan Kaisar Xin keheranan dengan apa yang terjadi pada Xiao Yun, dan ternyata, Xiao Yun malah bersujud dan gemetaran. Ini, nyaman sekali, ucapnya. Orang biasa akan merasa tidak nyaman saat melakukan transfer ki untuk pertama kalinya. Baguslah, ayo lanjutkan, ucap Kaisar Xin. Baiklah, ucap Xiao Yun. 2 jam kemudian, itu, Kaisar, apakah aku terlalu bodoh? Kenapa aku tidak mendapatkan efek apapun? Bahkan setelah berlatih begitu lama, ucap Xiao Yun yang mulai putus asa. Bagaimana mungkin? Yuan murni Scriptures, ini adalah metode yang cepat dipelajari, dan seorang remaja pasti akan mendapatkan hasilnya dalam 1 jam, gumam Kaisar Xin keheranan melihat Xiao Yun yang tidak bisa merasakannya walaupun sudah berjam-jam. Aku dapat merasakan bahwa pemahaman Sang Xiao Yun jelas tidak buruk, dan dia telah menguasai semua keterampilan dasar, namun, selain energi yang aku tanamkan olehku sebelumnya, tidak ada energi sedikit pun yang muncul dari tubuhnya. Mungkinkah seni bela diri di duniaku sebelumnya tidak umum bagi orang-orang di dunia ini, gumamnya sambil memandangi aliran energi di tubuh Xiao Yun. Aku salah perhitungan, ucap Kaisar Xin, lalu Xiao Yun menoleh.
Itu, Yang Mulia, apakah ini karena aku belum bekerja cukup keras? Atau aku harus berlatih lagi sendiri, ucap Xiao Yun. Tidak, alasannya adalah, seni bela diri di duniaku secara teknis berasal dari cerita Pan Wei, jadi tidak berlaku kepada manusia di dunia nyata, ini bukanlah salahmu, ucap Kaisar Xin. Ah, jadi begitu, ucap Xiao Yun tertunduk lemas, tapi dia langsung mengubah ekspresinya. Namun, aku tetap berterima kasih kepada Yang Mulia, walau aku tidak bisa berlatih, tetapi setelah menerima latihan yang diajarkan oleh Yang Mulia, tubuhku terasa seperti baru, ringan dan nyaman, dan lebih berenergi daripada sebelumnya, ucapnya sambil tersenyum. Memberikan latihan adalah sebuah hadiah tambahan, apalagi yang kamu inginkan, ucap Kaisar Xin yang mencoba mengubah topik pembicaraan, karena dirinya malu membuat kesalahan di depan pelayannya. Mendengar itu, mata Xiao Yun langsung bersinar dan sangat senang. Karena Yang Mulia sangat murah hati, maka aku tidak akan bersikap sopan, sejujurnya aku menginginkan uang, kekuasaan, dan keindahan tubuh. Dan Kaisar Xin terdiam sesaat. Ambisimu cukup besar, keindahan tubuh, kamu masih muda, jangan terlalu mengejar keindahan tubuh, soal kekuatan, saat ini aku masih belum bisa, lalu soal uang. Mari kita keluar dulu. Lalu Kaisar Xin keluar dan membiarkan Xiao Yun mandi dulu. Saat kamu keluar, aku akan memberitahu kamu cara menghasilkan uang, ucap Kaisar Xin. Setelah Xiao Yun selesai mandi, dia langsung memberitahu Kaisar Xin. Yang Mulia, aku sudah selesai mandi. Kemari dan lihatlah postingan ini, ucap Kaisar Xin sambil menunjukkan laptopnya. Lalu Xiao Yun melihatnya. Biar videonya agak sedikit panjang, kita baca postingannya aja, hehehe. Tyrant Emperor Xin, dia tidak sebaik Raja Naga. Jangan heran, nick orang-orang China memang aneh-aneh, bahkan di kontak WeChat Mimin, ada yang namanya, tahu tempe basah Sichuan. Blue Dragon King, apa, Kaisar Xin, kamu jangan terlalu menganggap serius karakter dalam novel itu, aku bisa mati karena ini sangat lucu, Kaisar Xin cuma bisa bermain sebentar dalam bentuk naga, sedangkan Raja Naga bisa berubah menjadi naga, lihat saja Raja Naga pasti akan mengalahkan Kaisar Xin. Lao Bai tidak yakin, apakah kamu bocah SD? L01124. Memangnya siapa Raja Naga itu? Ada pertengkaran kemarin, balas L01124. Long King, kepala geng Azure Dragon, tiba-tiba menjadi populer di kalangan gangster di kota Sensui, konon dia bisa berubah menjadi naga kecil. Di bawah tingkat cahaya, haha kamu sungguh hebat membual. Blue Dragon King, balas di bawah tingkat cahaya. Masa bodoh, kamu akan tahu setelah datang ke kota Sensui untuk melihatnya. Langkah-langkahnya pendek dan tajam. Maaf semuanya, aku sudah 2 hari pergi, dan lupa untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Pengguna ZZ71825541. Azure Dragon bantu aku tahu ada beberapa film yang baru-baru ini didanai oleh mereka. Di mana Anda membaca 22? Bisakah kamu memberikan bukti klip video? Jika cuma mengetik begitu, kamu hanya membual, paling dia juga sama seperti Kaisar Xin sama-sama karakter dalam novel. Keong terbalik. Konon, kota Sansui sangat kacau, polisi sama sekali tidak peduli, ada penembakan di siang hari. Benarkah? Kabut laut membentang, balas Keong terbalik, aku dari kota Samsui. Memang benar, ada lebih banyak kekuatan hitam di sini, tetapi tidak terlalu serius, kita hanyalah penduduk biasa, buat apa mereka mengacaukan kita? Blue Dragon King, balas pengguna ZZ718254, kamu akan mengetahuinya setelah datang ke kota Shinsui, aku akan membayar tiket pulang pergi, siapa yang berani datang? Blue Dragon King, balas di mana Anda membaca 22. Kaisar Xin, tidak sebagus rambut Raja Naga, kamu dapat melihatnya ketika datang ke sini, atau kamu bisa meyakinkan orang lain untuk datang ke sini. Jika ada yang berani datang ke sini, aku akan memberinya 50.000 yuan, bagaimana? Blue Dragon King, balas di mana Anda membaca 22. 500.000, aku punya gambar buku tabunganku. Siapa yang berani datang? Kaisar Xin juga berani datang. Blue Dragon King, balas di mana Anda membaca 22. Aku menawarkan hadiah 500.000, siapapun yang berani, ayo datang, aku khawatir Kaisar Xin tidak berani datang, dan jika dia sampai datang, aku akan menghajarnya. Melihat itu, Xiao Yun sangat geram.
Oh, Long King ini benar-benar menantang mereka, ucapnya. Kita akan ikut andil dalam postingan tantangan ini, untuk melihat apakah dia benar-benar Long King. Jika kita bisa memastikan dia adalah orang yang sama, uangku akan ada di sana, ucap Kaisar Xin. Di distrik ke-14 Timur, kota Sensui. Kepala distrik Zhang, aku sudah memberikan bantuan kecil kepada Anda, jadi tolong aku, demi persahabatan kita. Aku sudah membuat masalah kecil yaitu menyinggung geng Azure Dragon, tolong bantu aku menghalanginya, ucap orang kekar baju putih itu. Lalu orang baju kuning itu menoleh, dia adalah Zhang Wuming, wali kota distrik 14 Timur, kota Sensui. Dengan sedikit berkeringat, pria baju putih itu memohon. Aku berjanji, ini hanya akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Aku akan segera meninggalkan kota dan membuat rencana sendiri, aku tidak akan melibatkan Anda, lalu dia berlutut dan meneruskan ucapannya. Tentu saja, aku tidak akan melupakan bantuan ini. Dan Zhang Wuming menjawab, Tuan Liu, jika kamu benar-benar hanya melakukan suatu masalah yang sepele. Tentu saja, aku akan dengan senang hati membantumu, lalu datang gerombolan orang di sana, tapi Zhang Wuming tidak menghentikan ucapannya. Tetapi, seseorang yang kamu singgung kali ini, bukanlah masalah kecil bukan, ucap Zhang Wuming menghiraukannya. Sialan, kau mengkhianatiku, ucap Tuan Liu dengan berteriak. Ini adalah masalahmu sendiri, jangan melibatkan orang lain, ucap Zhang Wuming sambil pergi meninggalkan Tuan Liu, dan orang-orang botak itu menghampiri Tuan Liu, dengan terpaksa, dia melawan mereka dengan sekuat tenaga karena dia sudah tidak ada pilihan lain dan mencoba keluar. Sial, orang ini sangat pandai berkelahi, apa latar belakangnya? Dia sebelumnya seorang petinju di underground, dan dia memiliki hubungan dengan wali kota. Walaupun dia memiliki sedikit koneksi dengan wali kota, berani sekali dia menyinggung geng Azure Dragon kita, ucap para orang-orang botak itu dan mencoba mengepung Tuan Liu, sedangkan Tuan Liu sudah berhasil lari dari mereka dan dia mencoba melihat sekeliling untuk bisa kabur tanpa hambatan, tapi sayang, dia dikepung dari kedua arah. Jika dia berani menantang bos, maka dia harus berani menanggung akibatnya. Ingatlah untuk menangkap orang itu hidup-hidup, ucap para orang botak dari geng Azure Dragon itu sambil berlari mengepung Tuan Liu, melihat dirinya terpojok, dia mencoba menyentuh tembok di sana dan meninjunya dengan sekuat tenaga dengan teknik 8 tinju ekstrim dan membuat sebuah lubang yang sangat besar, tak mau tertangkap, dia langsung melompat keluar walaupun dari ketinggian yang cukup tinggi, dan untungnya, dia mampu mendarat dengan selamat, walaupun tangannya terluka akibat meninju tembok tadi. Setelah melakukan pukulan ini, aku harus mencari tempat untuk menyembuhkan diri, gumamnya kelelahan, tapi, sebelum dia bersembunyi, ada wanita yang menghampirinya, jadi ini teknik 8 Extreme Fist yang sudah ditingkatkan oleh Tuan Liu. Bisa menghancurkan dinding dalam satu pukulan. Sungguh luar biasa, ucapnya, dan Tuan Liu terkejut melihatnya. Ternyata, dia adalah Long King, pemimpin geng Azure Dragon. Bagaimana jika kita mencoba beberapa trik lagi, ucapnya sambil memberikan pakaiannya kepada bawahannya, sedangkan di sisi lain, ada mobil yang sedang parkir, ternyata, di dalamnya ada Kaisar Xin dan Xiao Yun. Orang ini telah menanamkan anti pelacak dengan baik, tapi pada akhirnya, dengan kemampuanku, ini belum seberapa. Yang mulia, aku berhasil menemukannya, lokasi IP tersebut memang benar terdapat di markas geng Azure Dragon, dan menilai dari kalimat postingannya, itu adalah akun milik Long King sendiri, ucap Xiao Yun. Apakah kamu sudah mencari tahu tentang Long King, ucap Kaisar Xin. Tidak semuanya, tapi aku mendapatkan beberapa data tentang dirinya, dan dia adalah seorang wanita, apakah Anda tertarik? Long King adalah satu-satunya putri Long Wu, pemimpin Azure Dragon sebelumnya, dan ayahnya sudah berharap sangat tinggi kepadanya sejak masih kecil. Dia dibesarkan dengan mewarisi teknik martial arts, dan sudah dilatih sejak kecil. Pemimpin Long menciptakan kondisi yang sesuai untuknya, membuat film gangster dan mendanainya, dan terus melakukan pelatihan agar dia bisa beradaptasi dengan baik. Apakah itu tentang senjata api, atau pertarungan jarak dekat, dia sangat ahli dalam hal itu, dan yang paling penting, tapi, kita tidak diberitahu apa yang paling penting dan malah diperlihatkan Long King bertarung dengan Tuan Liu. Dia bisa menghindari tendangan Tuan Liu tanpa kesulitan sedikitpun, lalu Long King menendang balik Tuan Liu,
walaupun Tuan Liu bisa menangkisnya dengan tangannya, dia terhempas ke belakang, tak mau berlama-lama, dia mencoba meninju Long Qing dengan teknik Cruising Fist, tapi, beberapa saat kemudian, Long Qing sepertinya memenangkan pertandingan tadi dan mengikat Tuan Liu di sebuah ruangan, lalu dia menghampiri bawahannya dan bertanya, apa dia belum mengatakan apapun, bawahannya menjawab. Singkatnya, dia mengaku mencurinya, tetapi dia hanya menolak mengatakan di mana itu disembunyikan. Dia menutup mulutnya rapat-rapat, aku hanya bisa mengecek histori handphonenya, ucap Long Qing sambil mengecek handphone Tuan Liu. Ketika dia mengeceknya, dia terkejut, ternyata, Tuan Liu suka membaca novel Tyrant Emperor, lalu Long Qing mendekati Tuan Liu sambil berkata, "Oh, jadi kamu suka membaca artikel online?" Dan Tuan Liu yang babak belur menjawab, "Apa salahnya membaca artikel online?" Mendengar itu, Long Qing langsung memukulnya sambil berkata, "Apa salahnya membaca artikel online? Membaca artikel online membuktikan bahwa kamu adalah tipe pemborosan, bodoh. Mereka semua adalah sampah, dan kebetulan juga ada Tyrant Emperor Sin yang paling bodoh di internet. Kaisar Sin itu cuma omong kosong, seni bela diri yang kuat, dia seperti orang idiot. Seni bela diri seperti apa yang dimiliki oleh orang-orang primitif dari dinasti Shang, sedangkan para bawahannya keheranan melihat Long Qing yang sangat marah. Kenapa bos tiba-tiba sangat emosi kalau menyangkut soal artikel di web? Temannya menjawab, dia dihina oleh penggemar Tyrant Emperor Sin sebelumnya dan suasana hatinya sedang buruk selama 2 hari terakhir. Aku ingat di dalam novel, jurus Kaisar Sin disebut Black Prison Dragon Fist, dengan kekuatan beberapa ton. Dia juga mengatakan bahwa gerakannya mendekati kecepatan suara, ditambah dengan kekuatan beberapa ton, bukankah itu luar biasa? Lalu dia memukuli Tuan Liu agar bisa meredakan emosinya. Ora, lihatlah gerakan wanita ini, 10 pukulan dalam 1 detik. Black Prison Dragon Fist serangan macam apa itu? Hehehe, ini masih belum cukup, lagi pula kamu adalah seseorang yang terus membela Tyrant Emperor itu, ucap Long Qing sambil memandangi Tuan Liu yang wajahnya sudah sangat bonyok karena terus dipukuli. Tiba-tiba, ada yang menghancurkan tembok di sana. Dan terlihat bayangan seseorang yang tertutup asap dari tembok yang dihancurkannya, dan dia berkata, "Siapa yang membuang kotoran di sini?" Ternyata, yang menghancurkan tembok itu adalah Kaisar Sin, dan di belakangnya ada Xiao Yun yang melanjutkan ucapannya, "Bau sekali." Dan Long Qing bertanya, "Dengan membuat keributan besar, apakah kalian datang ke sini untuk membuat masalah dengan geng Azure Dragonku?" Xiao Yun menjawab, "Bukankah kamu yang sebelumnya menghina Kaisar?" "Benar bukan?" Para bawahan Long Qing berkata dengan wajah yang meremehkan. "Siapa yang menghina?" "Dia, Kaisar." "Mungkinkah?" Lalu Xiao Yun menjawab sambil tersenyum. "Itu benar. Di depan kalian adalah Tuan Empire Shang, pewaris dinasti Zhou, pemimpin yang membawa kemuliaan ke wilayahnya, prajurit nomor 1 di dunia dan raja segala raja, Kaisar Sin, dan Kaisar Sin hanya terdiam memandangi mereka, dan mereka yang mendengar ucapan Xiao Yun tidak menanggapinya dengan serius, lalu Long Qing menutup matanya dan tertawa. Hahaha, kamu bilang, dia adalah Kaisar Sin. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku adalah Buddha Tathagata? Hahaha, apakah kamu keluar untuk datang ke sini dan cosplay menjadi Kaisar Sin? Memang, gaya berpakaianmu sangat mirip dengan Kaisar Sin, kamu benar-benar mengagumkan dia, bukan? Apa yang ingin kalian lakukan? Apakah kalian bercanda? Dan mereka berdua hanya terdiam, lalu Xiao Yun memperlihatkan sebuah postingan. Tertawalah sekarang, tapi kamu tidak akan mampu tertawa lagi. Apakah kamu yang memposting ini? Ucapnya. Long Qing menjawab, "Oh, itu memang benar postinganku." Lalu Xiao Yun tersenyum dan membetulkan kacamatanya dan berkata, "Jika benar, maka kamu harus membayar kompensasi." Lalu dia mulai menghitung pakai kalkulator di ponselnya. "Postinganmu menyebabkan kerugian besar bagi Kaisar Sin, selain kerugian mental, dia juga kemungkinan dihina di internet. Dan berbagai pengaruh yang dapat menyebabkan kehilangan martabatnya." Dan Kaisar Sin yang mendengar itu hanya terdiam. Lalu Xiao Yun memperlihatkan hasil dari hitungannya. "Tidak lebih dan tidak kurang, totalnya 10 juta, kamu wajib membayar semuanya." Melihat itu, para bawahan Long Qing tertawa terbahak-bahak tapi tidak dengan Long Qing. "Hahaha, hehehe, apa kamu bercanda?" Lalu Long Qing menghentikan mereka. "Jadi begitu,
Aku mengerti apa yang kamu inginkan. Kalian mundur, sisanya aku yang akan mengurusnya. Lalu mereka berbalik dan hendak pergi. Apa yang terjadi? Kenapa dengan sikap bos? Bukannya dia psikopat. Lawannya mungkin tidak punya otak, tapi dia punya kemampuan. Singkatnya, ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani, ayo pergi. Lalu Long Qing menghampiri Kaisar Xin, sedangkan Xiao Yun berlindung di pinggiran, karena dia tidak bisa membantu dan malah akan jadi beban. Jujur saja, aku sangat tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran kalian para fans, terutama yang fanatik seperti kalian. Apakah kamu benar-benar berencana mencari keadilan bagi Kaisar Xin? Atau ini hanya sebuah alasan, ucap Long Qing sambil mengepalkan tangannya. Kaisar Xin menjawab. Aku adalah Kaisar Xin, dan Kaisar Xin adalah aku tidak datang ke sini untuk mencari keadilan bagi siapapun. Hanya saja, aku kekurangan uang saat ini, dan aku melihatmu mengatakan hal-hal yang menjijikkan tentangku di internet. Long Qing berkata, jadi kamu mau uang, kan? Dan dia hendak memukul Kaisar Xin. Rasakan ini, tapi, Kaisar Xin bisa menangkisnya dengan membuat sebuah barir. Dragon Protection Key. Kamu tidak hanya berpura-pura terlihat seperti Kaisar Xin, apakah kamu juga manusia super, dalam hati Long Qing. Pasti ada kekuatan super, tapi aku tidak tahu apa kemampuannya. Kaisar Xin berkata, kamu jelas tahu Emperor Xuanyuan Grand Art ini, tetapi bersikeras bicara tentang kekuatan super, sangat konyol. Mengapa aku harus menyembunyikan kekuatanku? Tapi Long Qing masih tak percaya dan bergumam. Idiot busuk ini adalah penggemarnya yang benar-benar gila, lalu dia terus-menerus memukul barir milik Kaisar Xin sambil berkata, maka aku harus memberitahumu tentang bagaimana bodoh dan tidak wajarnya Emperor Xuanyuan Grand Art milikmu. Contoh yang paling sederhana adalah kekuatan yang dimilikinya sama dengan orang cacat mental. Bagaimana cara menjelaskan Black Prison Dragonfish, yang punya kekuatan banyak, lalu kecepatannya sama dengan suara, melihat dia, yang bersikeras menghancurkan barirnya, Kaisar Xin memukulnya sampai dia terpental sangat jauh dan menabrak tembok, dan sepertinya Kaisar Xin hanya meninjunya dengan pelan tapi efeknya sangat luar biasa. Lalu dia berkata, aku hanya perlu menggunakan beberapa ton kekuatan untuk mengalahkan musuhku, jadi tentu saja dapat menyerang dengan sangat cepat. Apa yang kamu pikirkan tentang Black Prison Dragonfishku? Lalu Long Qing bangkit dan menggunakan teknik transformasi naga. Oh, jadi ini transformasi naga kecil. Dalam hati Long Qing, aku lalai, aku pikir orang ini mengontrol kekuatan bertarungnya, dan kekuatan puncaknya tidak kuat. Ternyata kekuatan hantamannya seperti peluru senjata. Lalu dia tersenyum dan berkata, keterampilanmu tidak buruk, pukulanmu cepat, tapi ini bukan kecepatan suara, kan? Selain itu, lalu dia menerjang ke arah Kaisar Xin dengan sangat cepat, dan dia mencoba membelakangi Kaisar Xin, lalu dia menyerangnya, dan Kaisar Xin menoleh, tapi Long Qing berpindah lagi ke belakang dengan sangat cepat, dan dia terus-menerus menyerang Kaisar Xin dari segala arah. Meskipun kamu dapat menyerang dengan kecepatan sangat cepat, tetapi kamu tidak memiliki reaksi yang cepat untuk menghindari serangan super cepat. Bahkan kamu tidak bisa bereaksi terhadap serangan demi serangan. Bagaimana jika aku menggunakan pedang? Lalu dia mencoba mencakar Kaisar Xin, dan Kaisar Xin yang mendengar ocehannya tidak tinggal diam, dan Kaisar Xin menghindarinya dengan sangat cepat karena dia tidak mau diremehkan, dan Long Qing yang merasa bahwa dirinya mengenai Kaisar Xin mulai tersenyum, tapi tak lama setelahnya, dia terkejut, dan ternyata, Kaisar Xin mulai memberikan tendangan dan berkata, kamu tidak memahami seni pedang Jiang Sang sama sekali, dan juga, aku bisa menghindari, tapi itu tidak sesuai dengan caraku yang biasanya, dan Kaisar Xin menggunakan kakinya untuk memukul Long Qing, dan Long Qing berusaha menahannya dengan sekuat tenaga. Kaisar Xin berkata, tubuhmu cukup kuat, kamu bisa menahan kekuatanku. Lalu Kaisar Xin menambah kekuatannya sampai menghancurkan lantai. Tapi, itu tidak cukup kuat, ucapnya, dan asap yang tebal menutupinya sampai beberapa saat. Ketika asap itu hilang, terlihat Long Qing yang sudah terkapar tidak berdaya karena tidak bisa menahan kekuatan Kaisar Xin. Aku sudah menyegel titik akupuntur di seluruh tubuhmu dengan ki milikku yang sebenarnya, jadi berbohonglah di sana. Dengan tubuh yang kesakitan dan darah keluar dari mulutnya, Long Qing bergumam. Aku tak bisa bergerak, kelihatannya dia benar-benar menyegel titik akupuntur di tubuhku dengan ki.
Lalu Kaisar Xin menghampirinya. Ada satu hal yang sangat membuatku bingung. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Kenapa kamu begitu berusaha padaku? Tanya Kaisar Xin. Long Qing menjawab, tidak ada yang perlu dikatakan, peraturan jalanan, karena wanita ini kalah, jika kamu ingin membunuh atau memotongku, itu terserah kalian, tapi dalam hatinya. Cih, orang ini masih bertindak seperti Kaisar Xin. Sialan, bagaimana Kaisar Xin punya penggemar yang sangat kuat. Tyrant Emperor, novel busuk ini mencuri tingkat kepopuleranku sebagai pemimpin Gang Azure Dragon. Kaisar Xin berkata, menyinggung kaisar sepertiku memang sebuah kejahatan besar, tapi kalian sudah membuktikan kekuatan kalian, dan aku juga tidak suka membunuh secara sembarangan, jadi aku akan menghargainya, dan Long Qing kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh Kaisar Xin, apa maksudmu? Tapi Kaisar Xin menghiraukan ucapan Long Qing, dan dia langsung menempelkan jimat pengikat jiwa kepadanya. Ini adalah jimat pengikat jiwa, apakah kamu bersedia mengikuti perintahku? Tapi Long Qing hanya diam, dan dalam hatinya. Bagaimana dia bisa mengetahui teknik pengikat jiwa, di sisi lain? Tepatnya di luar, astaga, jika aku membawa senjataku, aku pasti akan menembak pemuda berambut putih itu, karena mencari keributan di wilayah Gang Azure Dragon, ucap salah satu bawahan Long Qing sambil ngudut. Temannya berkata, ayolah, pertarungan mereka di dalam terasa seperti gempa bumi, orang itu pastinya bukan orang biasa, kota Sensui lebih luas dari yang kamu pikirkan, jika kamu bisa mengalahkannya, mungkin Geng Azure Dragon juga dapat dihancurkan. Ngomong-ngomong, sejak kapan bos kita mengganti mobil lagi? Temannya menjawab, pasti milik pemuda berambut putih itu, dana guild kita hampir dihabiskan oleh bos, dan kita tidak bisa membeli mobil seperti ini. Mungkin, sepertinya kamu benar, ya. Tapi mereka tidak menyadari, bahwa di bawah mobil itu sepertinya dipasang sebuah bom. Di sisi lain, tepatnya di dalam markas Gang Azure Dragon, Xiao Yun mencoba mendekati Long Qing yang terkapar karena kalah melawan Kaisar Xin, dan Long Qing yang masih terkapar berkata, hei, itu, aku belum bisa bergerak. Tapi Kaisar Xin tidak meresponnya dan hanya terdiam, sedangkan Xiao Yun sepertinya menyadari sesuatu. Lalu dia mendekati Long Qing dan memukulnya sambil berkata, hei, apa yang kamu katakan? Pertama-tama, panggil dia yang mulia. Karena dia sudah tidak bisa apa-apa dan tidak punya pilihan lain, Long Qing menyetujuinya. Yang mulia, aku masih tidak bisa bergerak. Tapi dalam hatinya, setelah sekian lama terlibat dalam drama ini, kedua orang ini pasti sedang tidak bad mood kan? Lupakan saja, pria ini bisa membungkuk dan meregangkan tubuhku, dan setelah mengucapkan itu, Kaisar Xin langsung melepas segel di titik akupuntur Long Qing sambil berkata, lain kali, ingat bagaimana memanggilku. Lalu perlahan segelnya mulai menghilang, dan Long Qing mencoba berdiri sambil tersenyum, dan dalam hatinya. Sungguh, sialan, sungguh menakjubkan, aku bisa bergerak dalam satu gerakan. Monster macam apa pria ini? Dia terlalu kuat, dan Kaisar Xin memecah lamunan Long Qing dengan berkata, di sini sudah hancur, cari tempat yang bersih, ganti baju, dan mari kita bicara. Baiklah, aku akan mendengarkan yang mulia, ucap Long Qing. Ayo pergi, ucap Kaisar Xin sambil lompat dan pergi, lalu Long Qing mengajak Xiao Yun bicara. Hei, gadis kecil, kamu, sebelum menyelesaikan ucapannya, Long Qing merasakan sesuatu dan bergumam. Apa yang terjadi? Jika aku mengambil langkah maju lagi, aku akan. Dan Xiao Yun berkata, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki kekuatan super, itu tidak istimewa, aku juga memilikinya, dan aku mendapatkannya sebelum kamu memilikinya. Jadi aku bosmu. Tahukah kamu bahwa kamu akan memanggilku Kakak Yun mulai sekarang? Dan Long Qing hanya terdiam karena tiba-tiba di depannya ada sebuah jurang yang sangat dalam, dan kita tahu kalau semua itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Xiao Yun. Dengan sedikit berkeringat, Long Qing bergumam. Memang tidak mudah bagi siapapun untuk bisa bersama pria ini. Gadis kecil ini kelihatannya tidak berbahaya, tapi aku tidak menyangka dia memiliki kekuatan super yang begitu kuat. Kakak Yun, ucap Long Qing, dan Xiao Yun tersenyum mendengar Long Qing memanggilnya kakak, lalu dia menoleh, sangat patuh, ucap Xiao Yun sambil tersenyum. Setengah jam kemudian, Geng Azure Dragon tidak perlu dibubarkan. Long Qing akan melanjutkan aktivitasnya sebagai pemimpin Geng Azure Dragon.
Operasi geng Azure Dragon akan terus berjalan seperti biasa dan aku tidak akan ikut campur. Tetapi pembayaran bulanan harus dibayar tepat waktu setiap bulan, dan keuntungan akan dihitung sebesar 4 sen dari keuntungan bulan tersebut, dan dapat ditransfer langsung ke rekening Sang Xiaoyun. Bagaimana dengan itu, ucap Kaisar Xin. Long Qing menjawab, aku tidak keberatan. Dalam hatinya, meskipun aku menjadi pelayan pria ini, selain membayar cicilan bulanan, aku masih memiliki kebebasan. Bagus sekali, Sang Xiaoyun akan membicarakan detail selanjutnya denganmu. Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, kamu dapat langsung menghubungi Sang Xiaoyun. Ucap Kaisar Xin. Jangan khawatir, Yang Mulia, serahkan saja padaku, ucap Xiaoyun dengan ekspresi senang, sedangkan Long Qing hanya terdiam dengan ekspresi yang sangat jengkel. Lalu Kaisar Xin bertanya pada Long Qing, aku punya pertanyaan lain di sini. Kapan kamu membangkitkan kekuatan super? Apakah dalam beberapa tahun terakhir? Long Qing menjawab, iya, aku baru minum obat kebangkitan beberapa bulan yang lalu. Obat kebangkitan, apakah kamu mendapatkannya dari negara adidaya yang terbangun secara tidak wajar, ucap Kaisar Xin. Iya, aku menghabiskan 30 juta dan menemukan kontak yang tak terhitung jumlahnya, aku akhirnya mendapatkannya dari pasar gelap. Gengku hampir menghabiskan semua uang mereka. Hanya dengan 30 juta koin Zongzu, kamu bisa langsung mendapatkan obat kebangkitan kekuatan super, tanya Kaisar Xin. Yang aku dapat dari 30 juta adalah produk cacat, tingkat keberhasilannya kurang dari 40%, bahkan bisa mati jika gagal, jawab Long Qing. Tingkat keberhasilan 40% tapi berani menggunakannya, mereka sangat kejam terhadap diri mereka sendiri, ucap Xiaoyun. Dan Long Qing menghela napas. Bagaimana seseorang yang main-main di jalan bisa sukses jika dia tidak cukup kejam, ucapnya. Lalu Kaisar Xin bertanya, jadi, kamu sudah familiar dengan lingkaran negara adidaya? Long Qing menjawab, yang bisa aku katakan hanyalah, aku kenal beberapa orang. Ketika ayahku masih hidup, dia selalu berusaha mencari cara untuk membuat hubungan. Meskipun aku sudah punya kekuatan super sekarang, dan aku mampu menemukan mereka, tetapi mereka belum tentu akan memperhatikanku. Tapi kalian berdua pasti tahu lebih banyak tentang hal itu daripada aku, kan, ucap Long Qing. Tidak, aku sebenarnya ingin mencarinya untuk sesuatu, ucap Kaisar Xin, dan Long Qing mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Yah, aku sedikit penasaran, kemampuan apa yang kalian berdua miliki, ucapnya dengan keringat dingin. Kaisar Xin menjawab, aku sudah menjawab pertanyaan ini sebelumnya, dan ini terakhir kalinya aku menjawab pertanyaanmu. Ini adalah kekuatan, Kaisar Xuanyuan Zunjue, bukan negara adidaya. Dan Xiaoyun berkata sambil tersenyum. Kalau kemampuanku, rahasia. Mendengar itu, Long Qing langsung panik. Oke, aku mengerti, kakakku, aku tidak akan bertanya lagi di masa depan. Dalam hatinya, dia bergumam. Apakah mereka perlu berbicara dengan orang-orang dari asosiasi jika ada yang harus mereka lakukan? Rasanya seperti mereka merencanakan sesuatu yang buruk. Apa hubungan kedua orang ini? Tidak terlihat seperti teman, juga tidak terlihat seperti hubungan antara pria dan wanita, melainkan seperti bos dan sekretaris. Terlebih lagi, dengan kemampuan mereka, jurang maut tadi terlihat sangat nyata, apakah itu semacam ilusi? Orang yang menyebut dirinya Kaisar Xin mungkin sedang melakukan semacam manipulasi energi. Tubuh fisik yang kuat juga disebabkan oleh penggunaan kemampuan tersebut untuk memperkuat diri. Tapi jimat pengikat jiwa tadi. Lupakan saja, jangan memikirkannya. Hal-hal ini seharusnya bukan sesuatu yang bisa aku tanyakan dengan santai. Secara keseluruhan, dengarkan saja dulu, lalu temukan cara untuk melindungi diri dengan baik. Mengapa aku memprovokasi kedua dewa besar ini? Lalu Kaisar Xin berencana untuk pergi dan berkata, hari sudah larut, saatnya kembali ke hotel. Sang Xiaoyun, ingatlah untuk meminta dana awal kepada Long Qing. Xiaoyun menjawab, aku mengerti, Yang Mulia. Berikan aku akunmu, aku akan mentransfer 5 juta kepadamu nanti, ucap Long Qing sambil memegang ponselnya. Jangan ganggu aku, berikan ponselmu dan aku akan mengurusnya untukmu, ucap Xiaoyun, lalu Long Qing memberikan ponselnya kepada Xiaoyun, aku akan menyelesaikannya dalam 2 menit, ucap Xiaoyun. Pantas saja kamu dan Kaisar menemukanku di sini,
ternyata kamu sebenarnya tidak sesederhana itu, ucap Long Qing. Xiao Yun membalas, tentu saja, dan ternyata, saldo rekening Long Qing tidak cukup, Long Qing, kamu hanya memiliki sisa lebih dari 1 juta di kartu bankmu, tapi tidak masalah, kami sangat ramah pengguna dan mendukung paket cicilan, ucap Xiao Yun. Di sisi lain, Kaisar Xin baru saja menaiki mobilnya, tapi, dia merasakan sesuatu, dan tidak lama setelahnya, mobil yang dinaikinya meledak karena di bawahnya dipasang sebuah bom oleh seseorang. Long Qing dan Xiao Yun terkejut sekaligus tidak menyangka akan hal itu, dan mobil itu terbakar oleh api yang sangat besar dan berkobar-kobar. Mobilnya meledak sendiri. Bagaimana tangki bahan bakar mobil bisa mengeluarkan suara seperti itu? Ini bom. Seseorang menaruh bom di dalam mobil, ucap Xiao Yun, dalam hatinya. Jika aku sekarang di sana, aku pasti sudah mati. Sungguh kejam, aku baru saja bertemu bos hari ini, tapi sudah seperti ini, gumam Long Qing. Tak lama setelahnya, bagian kerangka mobil itu terlempar, dan terlihat, tangan Kaisar Xin yang mulai keluar dari mobil yang terbakar itu. Melihat itu, Xiao Yun senang. Oh, Yang Mulia, untungnya, kamu baik-baik saja. Dan Long Qing keheranan, bukankah mobil itu meledak? Tak lama setelahnya, Kaisar Xin keluar dengan ekspresi sangat marah dan dikelilingi kobaran api yang membuatnya terlihat sangat menakutkan. Lalu Kaisar Xin mengulurkan tangannya, aku masih meremehkan senjata modern. Jika bukan karena Kaisar Xuanyuan Zunjue, milikku, yang memiliki kemampuan mengumpulkan api dan menyalakan api, serta memiliki kekebalan terhadap suhu tinggi, aku akan mati kali ini, gumamnya. Lalu dia menggenggam tangannya dengan sangat kuat. Aku sudah lama tidak merasa malu seperti ini, ucapnya. Xiao Yun dan Long Qing sangat terkejut. Yang Mulia, ucap Xiao Yun, dalam hati Long Qing. Momentum yang menakutkan ini, seperti seekor binatang buas tertidur menunggu kesempatan. Lalu tinggal menunggu momen untuk mencabik-cabik musuhnya. Lalu Kaisar Xin melirik ke arah Xiao Yun dan Long Qing. Yang Mulia tidak meragukanku, kan? Itu bukan ulahku. Aku selalu bersama Yang Mulia, dan aku tidak bisa mendapatkan bom mobil semacam ini. Ucap Long Qing ketakutan. Aku tahu itu bukan kamu. Ceritakan padanya tentang pembunuhan ini, ucap Kaisar Xin menyuruh Xiao Yun menceritakan tentang semua itu. Oke, Yang Mulia. Karena sesuatu yang sangat rumit. Alasannya adalah seseorang menargetkan Yang Mulia. Hadiah ditempatkan di web gelap Hua Hong, dan orang itu sekarang sudah meninggal. Namun masalah yang ditinggalkannya belum selesai. Sebelum datang ke sini kami sudah mengalami pembunuhan, dan ini yang kedua kalinya, ucap Xiao Yun memberitahu Long Qing. Apakah ada hadiah di web gelap? Ini agak merepotkan. Yang Mulia, sekarang apa rencanamu, ucap Long Qing. Tidak sopan jika tidak membalas, jadi kamu dan Sang Xiao Yun pergi untuk menyelidiki ledakan tersebut. Kaisar ini ingin melihat siapa yang berani mengambil tindakan seperti ini. Sehari setelahnya, di hotel yang ditempati Kaisar Xin. Yang Mulia, aku menemukannya. Li Suo, seorang gangster dari distrik ke-18, dialah yang diam-diam memasukkan bom ke mobil kami. Aku menemukannya dari kamera CCTV, ucap Xiao Yun. Kalau begitu, periksa catatan panggilan dan laporan banknya untuk mengetahui dengan siapa dia berhubungan. Dia mungkin saja digunakan sebagai penembak, yang kami cari adalah orang yang menggunakan senjata di belakangnya. Di sisi lain, tepatnya di TKP. Bos, Li Suo tertangkap, ucap bawahan Long Qing. Diam saja untuk saat ini, aku akan pergi ke sana nanti, ucap Long Qing. Saat ini, selain resmi pemerintah, hanya sedikit organisasi yang bisa memperoleh bom, lalu kita berpindah lagi di hotel. Yang Mulia, orang ini menerima sejumlah besar uang baru-baru ini. Aku seharusnya bisa memeriksa nomor rekening pengiriman uangnya, dan riwayat panggilan juga mengunci nomor tersebut. Di sisi lain, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu, jadi aku menyarankanmu untuk memberitahuku semua yang kamu ketahui secepatnya. Saat aku merasa lebih baik, aku bisa mencarikan rumah sakit yang lebih baik untukmu, ucap Long Qing dengan sangat marah. Kakak Long, aku benar-benar tidak tahu, aku pergi mengambil barang dari lokasi yang mereka tentukan, dan mereka juga mentransfer uangnya, aku hanya tahu nama kode orang yang menghubungiku, ucap orang itu yang mungkin adalah Li Suo. Kucing tua, orang yang mengirim uang ke Li Suo adalah dia.
Nama aslinya adalah Dai Yucheng. Dia juga pemegang rekening yang mengirim uang ke Li Suo. Identitas aslinya adalah, kirim Li Suo ke rumah sakit dan rawat dia. Ya, baik. Sepertinya aku pernah mendengar nama sandi kucing tua di suatu tempat. Oh, benar. Aku ingat ada sebuah organisasi yang baru saja datang ke Deepwater City dan kebetulan mengandalkan senjata termal untuk membuat reputasinya. Aku mengunjunginya beberapa waktu lalu dan sepertinya ada orang seperti itu di dalamnya. Identitasnya adalah manajer umum perusahaan perairan dalam grup perdagangan luar negeri Heixin. Di sebuah pinggiran kota, kita diperlihatkan sebuah gedung, yang tidak lain adalah gedung perusahaan perairan dalam grup perdagangan luar negeri Heixin. Di dalamnya, kita diperlihatkan beberapa orang sedang rapat. Oke, izinkan aku mengadakan pertemuan hari ini. Kegagalan pertama bisa dikatakan murni kecelakaan. Pembunuh baru, Bullseye, ceroboh saat menerima uang tambahan dan dibunuh oleh orang dengan kekuatan super. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahannya sendiri dan kurangnya keterampilan dalam bisnis. Kami meluncurkan penyelidikan atas kematian Bullseye, dan dengan cepat menemukan bahwa pihak lain adalah orang dengan kekuatan super, dan memperkirakan secara kasar kekuatan kemampuan pihak lain. Pada saat yang sama, tidak hanya untuk membalaskan dendam rekan-rekan kami, tetapi juga karena pembunuhan, negara adidaya akan membantu meningkatkan reputasi kami di kota Deepwater. Kami melakukan pembunuhan kedua, yang seharusnya mudah dilakukan. Namun tetap saja gagal. Kami secara dangkal berpikir bahwa pihak lain adalah orang dengan kekuatan super keterasingan fisik, tetapi dia memiliki kemampuan untuk menahan ledakan sampai batas tertentu, yang sekali lagi melebihi ekspektasi kami. Orang botak itu berkata, saat ini, gol tersebut telah melampaui batas yang dapat ditangani oleh satu tim. Aku merasa kami tidak dapat melanjutkannya dan operasi harus segera dihentikan. Orang jas hitam di sebelahnya menyetujui usulan itu. Aku setuju untuk menghentikan aksi tersebut. Orang jas oranye menambahkan, hadiah 500.000 saja tidak cukup bagi kami untuk terus berinvestasi. Tapi orang yang ada di ujung tidak setuju. Aku tidak setuju. Memiliki lebih sedikit uang tidak menjadi masalah. Semuanya, harap diingat bahwa ini adalah misi pertama bagi orang-orang dengan kekuatan super yang harus kami jalankan di kota Deepwater. Kami hanya bisa berhasil, bukan gagal. Ternyata, dia adalah Dai Yucheng, manajer umum divisi perairan dalam dari Black Killing Society. Kalian bukan orang dari negara adidaya, dan membuat kesalahan dalam memperkirakan kekuatan kalian adalah hal yang wajar. Tapi sebagai orang dengan kekuatan super, aku bisa melihat segalanya dengan lebih jelas. Jangan takut, jangan meremehkan diri sendiri. Kami adalah pembunuh, bersembunyi di balik bayang-bayang dan bersiap membunuh musuh dengan satu serangan. Ini adalah kode etik kami. Aku menyarankan menggunakan bom gas untuk membunuh target. Mengingat setelah dua pembunuhan sebelumnya, targetnya mungkin lebih waspada. Meledakkan bom gas beracun di kamar hotel tempatnya menginap adalah cara yang paling aman. Untuk berjaga-jaga, aku juga akan mengawasi operasi ini. Jika dia masih bisa lolos dari pembunuhan ini, aku secara pribadi akan mengambil nyawanya, ucapnya sambil melirik ke arah pedang panjang di sana. Mereka yang mendengar itu berkata, apakah Presiden berencana mengambil tindakan secara pribadi? Orang yang di depannya menambahkan, kita harus berdoa agar Presiden tidak mengambil tindakan. Kalau dia melakukannya, bukankah itu berarti kita tidak ada gunanya? Di sela-sela rapat mereka, tiba-tiba terdengar suara alarm peringatan yang menandakan bahwa ada seseorang yang sedang menyelinap masuk. Alarm, seseorang telah menyelinap masuk lagi. Kota Deepwater ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Setiap 3 hari sekali, seseorang mengintai dan memicu perangkat alarm. Lihat layar pengawasan 1. Aku ingin lihat, tikus kecil dari kekuatan mana yang menyelinap saat ini. Tepat pada waktunya untuk membantu kami menguji benteng yang baru dibangun, ucap Dai Yucheng. Lapor, 3 penyusup telah terdeteksi. Tunggu, orang ini, sepertinya dia adalah target misi kita. Tidak. Itu tidak benar, mereka tidak menyelinap masuk, mereka menerobos gerbang dengan cara terbuka, dan sepertinya mereka bertiga membuat keributan yang besar sehingga memicu alarm. Beberapa saat sebelum itu, Yang Mulia, hampir dapat dipastikan bahwa Black Killing Society akan mengambil tindakan terhadapmu. Organisasi pembunuh ini berperingkat tinggi di web gelap, memiliki reputasi rata-rata, dan suka menggunakan senjata berat.
Kudengar helikopter bersenjata pernah digunakan untuk menyerang sasaran pembunuhan. Yang ada di Deepwater City hanyalah cabang, dan belum lama mereka tiba. Yang mulia, aku juga telah memastikan sepenuhnya bahwa kucing tua itu ada di gedung ini. Tapi, perusahaan perairan grup perdagangan luar negeri Heixin, tempat ini tidak terlihat seperti markas Black Killing Society, bukan, ucap Xiao Yun. Tentu saja tidak terlihat seperti itu. Kalau sekilas orang luar tahu bahwa mereka adalah organisasi pembunuh, bagaimana mereka bisa tetap tenang? Perdagangan luar negeri dan lain-lain juga memudahkan mereka dalam menyelundupkan senjata api, jawab Long Qing. Dan mereka mendekati gedung itu. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dalam keadaan linglung? Ayolah, ucap Xiao Yun. Apa maksudmu aku ikut? Tanya Long Qing. Dan Xiao Yun mendorongnya sambil berkata, apakah kamu mengharapkan aku, seorang gadis kecil, untuk memimpin? Atau apakah kamu mengharapkan yang mulia untuk memimpin? Cih. Oke, aku harus menemukan cara untuk masuk dan membunuh beberapa pemimpin untuk mengintimidasi mereka, bukan? Dan Kaisar Xin tidak mempermasalahkannya dan mempersilahkan Long Qing untuk membuat sedikit keributan. Dan Long Qing mengangkat sebuah mobil yang ada di sana, dan dia tidak kesulitan sedikit pun untuk mengangkatnya, lalu dia langsung melempar mobil itu ke arah gedung itu dengan sekuat tenaga, dan mobil itu melesat dan mengenai gedung itu sampai membuat ledakan yang cukup besar dan memicu alarm. Tak lama setelahnya, para anggota dari grup perdagangan luar negeri Heixin itu bergegas pergi menghampiri ledakan itu dengan membawa senjata api. Cepat, kita harus mengalahkan mereka dengan segala rencana dan persiapan. Dan mereka bersiap membentuk formasi dan pelindung untuk menghentikan Kaisar Xin dan yang lain. Cepat, tutup aulanya. Ini adalah satu-satunya pangkalan bawah tanah. Jangan biarkan mereka masuk. Kamu lihat targetnya, tembak. Dan mereka semua menembak Kaisar Xin dengan membabi buta. Kelompok pertama dan kelompok kedua menembak, kelompok ketiga dan kelompok keempat bersiap untuk pemadaman kebakaran, dan salah satu dari mereka terkejut, karena Long Qing dengan mode transformasi naga miliknya membawa bongkahan dinding untuk menangkis peluru yang datang, dan mereka gemetar ketakutan sampai mereka tidak bisa bergerak karena sangat ketakutan. Dan tanpa basa-basi, Long Qing menyerang salah satu dari mereka. Dengan begitu banyak orang dan banyak senjata, kamu bisa mengurus semuanya sekaligus. Long Qing, ternyata kamu cukup pintar, ucap Xiao Yun. Bagaimana aku bisa memimpin geng Azure Dragon jika aku tidak memiliki kemampuan, jawab Long Qing sambil menghela nafas. Lalu dia meminta izin kepada Kaisar Xin untuk berjalan di depan dan menghabisi para keroco, dan Kaisar Xin hanya terdiam dan berpikir kalau Long Qing itu tidak bodoh karena menghadapi mereka agar mempermudah perjalanannya, dan Long Qing menumbangkan mereka tanpa kesusahan karena dia tahu kalau lantai satu hanya untuk pekerjaan eksternal dan tentu saja hanya dipenuhi dengan orang-orang yang lemah, sedangkan tempat yang harus mereka tuju ada di bawah tanah, dan tak lama setelahnya, Long Qing menghentakkan kakinya dan menghantam lantai yang dipijaknya, namun meski sudah dihantam dengan begitu kuat, lantai di sana hanya sedikit retak, karena lantai itu tidak dibuat dengan beton bertulang biasa, dan tidak mungkin baginya untuk bisa menghancurkannya dengan mudah. Merasa dirinya tidak bisa menghancurkan lantai tadi, Long Qing berencana masuk melalui lift yang menutup dan berusaha untuk membukanya, dan tak lama setelahnya, dengan sekuat tenaga, lift itu dibongkar dengan paksa oleh Long Qing sampai pintu masuknya penyok. Tak mau berbasa-basi lagi, Long Qing segera menghantamkan kakinya ke lantai lift itu, dan lift itu terjun ke bawah dengan sangat kencang, dan Long Qing memandanginya dan berkata bahwa hanya orang bodoh yang menggunakan lift. Lalu tanpa basa-basi lagi dia bergegas turun ke bawah dan melompatinya dengan cara zigzag. Xiao Yun yang melihat itu ketakutan sekaligus kebingungan dengan bagaimana cara dia untuk turun ke bawah, tapi Kaisar Xin yang mengetahui Xiao Yun tidak bisa melompatinya, dia langsung memegang pinggang Xiao Yun dan menyuruhnya untuk pegangan yang erat, lalu Kaisar Xin turun dan membawa Xiao Yun yang masih ketakutan dan belum siap karena mendadak langsung turun. Tak lama setelahnya, mereka sudah sampai di bawah, dan Xiao Yun memuji Long Qing karena dia membawa lift itu dan tahu caranya untuk menggunakan bahan-bahan lokal. Tak lama setelahnya, Long Qing melempar sebuah batu dan hancur ketika mengenai laser keamanan yang dipasang di jalan masuk ke markas perusahaan perdagangan luar negeri Heixin,
dan Long Qing memberitahu Kaisar Xin bahwa dia hanya bisa melakukan sebatas ini saja. Kaisar Xin yang mendengar itu hanya terdiam dengan tatapan yang sangat menyeramkan, dan Long Qing yang tahu bahwa dia pasti akan disuruh Kaisar Xin untuk tetap melakukannya, dia hanya bisa menurutinya dan berkata dengan terbata-bata, bahwa dia hanya bercanda dan dia bisa melakukannya. Lalu dia langsung bergegas melewati lorong itu dengan menggunakan lift sebagai perisai, dan dia berpikir walaupun laser itu memiliki kekuatan memotong yang kuat, tapi tubuhnya jauh lebih kuat dan keras dibandingkan dengan batu, dan dia mencoba melewatinya tanpa sedikit pun keraguan, dan tak kehabisan akal. Ketika dia terpojok, dia menggunakan lift yang dibawanya untuk dijadikan perisai, dan ternyata dia berhasil melewatinya dengan menghabiskan banyak tenaga, tapi dia tidak puas dan berpikir bahwa itu tadi sangat memalukan. Di sisi lain, kita diperlihatkan beberapa orang yang sedang mengintai dari CCTV, dan mereka terkejut, karena laser bertenaga tinggi yang mereka persiapkan tidak bisa membunuh Long Qing, tapi atasan mereka menenangkan, karena di gedung itu tidak hanya dipasang sebuah laser bertenaga tinggi, dan dia memerintahkan bawahannya untuk memunculkan jebakannya satu persatu, lalu mereka memborbardir Kaisar Xin dan yang lainnya. Name Code Metal Bomb diaktifkan, lalu terjadi ledakan yang mengelilingi Kaisar Xin dan yang lainnya, tapi tentu saja itu tidak bisa menghentikan Kaisar Xin dan yang lainnya untuk terus maju, tapi tentu tidak hanya itu saja, Kaisar Xin dan yang lainnya diserang dengan segala cara. Name Code Absolute Zero diluncurkan. Name Code Suicide Squad diaktifkan, lalu segerombolan orang berlari dan bersiap menyerang Kaisar Xin dan yang lainnya, dan tentu saja para keroco-keroco itu bukanlah halangan bagi Kaisar Xin. Atasan mereka yang melihat dari CCTV sangat terkejut, dan dia berpikir tidak ada cara lain untuk menghentikan mereka, karena sekarang mereka sudah mendekati lift yang menuju ke markas. Ketika lift itu akan didobrak oleh Long Qing, Kaisar Xin menghentikannya. Lalu Kaisar Xin mengeluarkan kekuatannya dan mencoba menghancurkan pintu lift itu tanpa menyentuhnya, dan Kaisar Xin terus menyerang pintu lift itu sampai penyok, dan bawahan Dai Yucheng sangat panik karena Kaisar Xin dan yang lainnya akan segera datang, dan mereka juga meminta solusi kepada Dai Yucheng tentang bagaimana caranya untuk menghentikan Kaisar Xin dan yang lainnya, dan salah satu dari mereka berpikir, bahwa hanya satu orang saja yang kuat, yaitu Long Qing. Karena mereka belum mengetahui kekuatan Kaisar Xin, malas mendengar ocehan mereka, Dai Yucheng menyuruh mereka untuk diam, lalu dia mengambil pedang panjang miliknya, dan dia juga memperingati mereka, setiap kali ada hal besar yang terjadi, mereka harus tenang dan berpikir dengan kepala dingin. Lalu tak lama setelahnya, lift itu terpental sangat jauh, dan para bawahan Dai Yucheng ternyata sudah lari ketakutan. Tanpa basa-basi, Dai Yucheng langsung melompat ke atas meja, dan bersiap untuk menebas lift yang terpental ke arahnya, dan seketika itu, lift itu terbelah menjadi dua bagian karena tebasan pedang Dai Yucheng yang sangat kuat. Lalu Dai Yucheng memejamkan matanya dan menghela nafas, dan dia juga berkata bahwa sepertinya kali ini dia akan bersenang-senang. Lalu Kaisar Xin bertanya, apakah dia pemimpin cabang dari grup Black Killing Society? Dan Long Qing memperhatikan pedang yang dibawa Dai Yucheng, karena dia menganggap bahwa sepertinya pedang itu tidak sederhana dan lebih kuat dari senjata laser yang tadi dilewatinya, dan Xiao Yun mengetahui pedang itu yang bernama pedang Gao Zobo. Menurutnya pedang itu bisa memotong apapun, bahkan dapat memotong besi seperti memotong tahu. Lalu Dai Yucheng membenarkan pertanyaan Kaisar Xin, bahwa dia adalah Dai Yucheng, pemimpin cabang grup Black Killing Society, yang dikenal sebagai kucing tua, dan dia juga tidak menyangka, bahwa Kaisar Xin bisa menemukan tempat ini dan menerobosnya. Mendengar bahwa di depannya adalah pemimpin cabang dari grup Black Killing Society, Kaisar Xin bertanya kepada Long Qing, apakah dia masih punya energi untuk bertarung? Lalu Long Qing menjawab bahwa dirinya tidak punya energi lagi untuk bertarung. Mendengar itu Kaisar Xin menyuruh Long Qing untuk beristirahat, dan biarkan dirinya yang bertarung dengan Dai Yucheng, dan Dai Yucheng yang melihat Kaisar Xin menghiraukannya, dia berkata bahwa, apakah Kaisar Xin sedang menyampaikan kata-kata terakhir sebelum dia mati? Mendengar Dai Yucheng meremehkannya, Kaisar Xin menoleh dengan ekspresi meremehkan, lalu Dai Yucheng tersenyum meremehkan dan memberi Kaisar Xin sedikit waktu sebelum membunuhnya. Mendengar dirinya diremehkan, Kaisar Xin tersenyum dan mengeluarkan auranya, karena dia sudah lama tidak mendengar seseorang yang berani mengatakan hal seperti itu.
lalu dia berjalan maju dan menyerang para bawahan Dai Yucheng dengan kekuatannya, dan tentu saja, mereka panik dan kemudian terpental ke belakang sampai membentur ke tembok dengan sangat keras. Sontak saja, Dai Yucheng tercengang sekaligus tidak percaya tentang apa yang barusan terjadi, dan Kaisar Xin tersenyum dan berkata bahwa medan perang sudah dimulai, mari kita mulai pertarungannya. Mendengar itu, Dai Yucheng tersenyum senang sambil bersiap menyerang karena Kaisar Xin mempunyai trik seperti itu. Dia juga berkata bahwa dia akan mencabik-cabik kulit Kaisar Xin, lalu dia melompat dan bersiap menyerang Kaisar Xin, dan juga, ternyata dia juga memiliki kekuatan super bertransformasi seperti Long Qing. Dengan tersenyum, Dai Yucheng segera menyerang Kaisar Xin dengan pedang Gao Zobo kebanggaannya, tapi tentu saja, Kaisar Xin bisa menghindarinya tanpa kesusahan. Lalu Kaisar Xin memusatkan energinya ke tangannya yang menandakan bahwa dia akan segera menyerang, tapi, bukannya takut, Dai Yucheng malah semakin tersenyum lebar dan segera melancarkan serangannya lagi. Melihat itu, Kaisar Xin menghindarinya lagi, namun dia sedikit terkejut karena serangannya semakin lebih cepat, sedangkan Xiao Yun dan Long Qing asik menonton pertarungan mereka tapi sayangnya tidak ada popcorn untuk mereka makan. Menurut Long Qing, pantas saja dia sebut kucing tua, ternyata dia punya kekuatan super transformasi seperti dirinya, namun dia bertanya-tanya, apakah itu kucing? Menurutnya, itu lebih mirip seekor tikus daripada seekor kucing. Mendengar itu, Xiao Yun menutup mulutnya karena menahan tawa. Menurutnya, itu adalah seekor kucing yang mirip dengan seekor tikus, tapi dia juga khawatir, karena kalau itu seekor kucing, maka akan sedikit merepotkan, karena selain mudah bergerak dan fleksibel, kucing juga memiliki keunggulan alami lainnya, yaitu matanya. Pupil mata kucing dapat mencapai bidang pandang sudut lebar 200 derajat, dan sensitivitasnya 6 kali lipat dibandingkan dengan manusia. Tak tinggal diam, Kaisar Xin melancarkan serangan balasan kepada Dai Yucheng, dan bentrokan antara pukulan Kaisar Xin dan pedang Dai Yucheng sangat dahsyat. Menurut Xiao Yun, apa yang manusia lihat dengan mata telanjang alam di perlambatan menjadi seperenam bila dilihat dari mata seekor kucing, dan ternyata, tangan Kaisar Xin berdarah karena menghantam pedang Dai Yucheng. Dai Yucheng tersenyum dan memuji Kaisar Xin karena dia bereaksi sangat cepat dan menarik kembali lengannya, sebab jika tidak, lengannya sudah pasti tidak akan berguna lagi. Dai Yucheng mengaku bahwa Kaisar Xin adalah orang pertama yang berani membenturkan kepalan tangannya dengan pedang Gao Zobo. Dia juga bertanya tentang bagaimana rasanya. Kaisar Xin menjawab sambil memandangi tangannya yang terluka, bahwa Dai Yucheng sedikit membuatnya kesulitan. Kaisar Xin berpikir dan tak menyangka Dai Yucheng tidak hanya cepat, tapi juga dapat memprediksi gerakannya. Selain itu, pedangnya bahkan tidak hancur dan dapat menahan energi dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya. Menurut Kaisar Xin, keduanya saling melengkapi. Lalu Dai Yucheng tersenyum dan akan kembali menyerang Kaisar Xin, dan Kaisar Xin juga tersenyum sambil mengusap darah yang keluar dari wajahnya. Sambil memandangi darahnya, Kaisar Xin memuji Dai Yucheng karena sudah mengembalikan semangat juang Kaisar Xin setelah sekian lama hilang, tapi sekarang, Kaisar Xin sudah cukup untuk bermain-main dan akan mulai serius untuk menghadapi Dai Yucheng, dan seketika itu, Dai Yucheng keheranan sekaligus terkejut. Ternyata, Kaisar Xin menunjukkan kekuatan aslinya dan menjadi sangat banyak sampai Dai Yucheng berteriak karena menurutnya, Kaisar Xin hanya menggunakan trik, tapi Kaisar Xin berkata, bukankah kamu sangat cepat? Lalu Kaisar Xin menyerangnya dari segala arah. Dai Yucheng yang melihat itu tidak tinggal diam dan mencoba menangkis semua serangan yang dilancarkan oleh Kaisar Xin. Dai Yucheng keringat dingin karena serangan Kaisar Xin sangat banyak, tidak hanya banyak, bahkan sangat cepat sampai-sampai dia tidak punya kesempatan untuk menyerang balik dan hanya bisa bertahan. Long Qing yang melihatnya sangat tidak menyangka. Dia tahu bahwa itu adalah tinju naga penjara hitam milik Kaisar Xin di novel. Menurutnya, ketika dia melawan Kaisar Xin beberapa saat, Kaisar Xin masih berbelas kasih padanya, dan Kaisar Xin terus-menerus menyerang Dai Yucheng dengan tinju naga penjara hitam miliknya, sedangkan Dai Yucheng terlihat kelelahan karena dia terus-menerus menangkis serangan Kaisar Xin. Lalu Kaisar Xin memperlambat serangannya dan kemudian menghentikannya. Melihat itu, Dai Yucheng tersenyum karena menurutnya Kaisar Xin sudah kelelahan dan itu adalah peluang bagus untuknya. Lalu dia mencoba mendekati Kaisar Xin yang sudah tidak menyerang lagi, dan Kaisar Xin hanya terdiam melihat itu.
Dengan tersenyum senang, Dai Yucheng menusukkan pedangnya ke arah Kaisar Xin, dan darah keluar sangat banyak dari ujung pedangnya, tapi Dai Yucheng terkejut dan gemetaran. Tidak hanya Dai Yucheng, Xiao Yun dan Long Qing juga sama terkejutnya, dan ternyata, Kaisar Xin sengaja membiarkan dirinya ditusuk agar dia bisa menangkap pedang Dai Yucheng dan mendekatinya. Melihat itu, Dai Yucheng sangat panik, karena dia diangkat oleh Kaisar Xin dengan pedangnya, dan dia tidak mau melepaskan benda berharga miliknya, sedangkan Kaisar Xin bersiap untuk memberikan serangan sambil berkata, bahwa seharusnya manusia tidak boleh terlalu mengandalkan senjata, dan seketika itu, Dai Yucheng terlihat sangat panik karena merasakan bahaya, dan terlihat, Kaisar Xin sudah bersiap mengeluarkan kekuatannya yang membentuk seekor naga. Melihat itu, dia segera melepaskan pedangnya dan mencoba menyilangkan tangannya agar dia bisa selamat. Lalu Kaisar Xin menyerangnya dengan sekuat tenaga sampai Dai Yucheng terpental sangat jauh dan menghantam tembok ruangan itu dengan sangat keras. Dan video bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.